Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 841. Siapa dia? Ling Han menemukan bahwa rohnya saat ini sangat kuat, dan rentetan serangan dari jiwa-jiwa yang mati tidak bisa lagi memengaruhinya dengan mudah. Di masa lalu, rohnya bisa bertahan sekitar 8 atau 10 tahun dari ini. Sekarang, dia tidak akan takut bahkan dalam 100 atau 1000 tahun. Setelah mengalami siklus reinkarnasi, rohnya lebih kuat daripada bahkan dari sebagian besar elit Shattering Void Tier. Ruang di lantai ini sangat besar. Selain ruang konferensi, mereka juga melihat beberapa meriam. Pola yang terjalin erat menutupi mereka, dan tampilan belaka akan menyebabkan menggigil tulang belakang seseorang. Ada ketakutan yang mendalam, menakutkan bagi mereka. Sayangnya, meriam ini telah dihancurkan. Ini pasti logam yang saleh. Semua orang menatap meriam yang hancur itu. Mereka telah ditempa dari logam, dan karena mereka dapat digunakan di sini, seberapa menakjubkan bahan yang digunakan untuk menempa meriam ini, mereka semua ingin mengambil meriam ini, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk mendekati mereka sama sekali. Pola-pola itu terlalu menakutkan. Elite Tier Void hancur berjalan cepat, tapi seperti yang dia lakukan, dia hancur berkeping-keping tanpa suara. Itulah kekuatan dari pola-pola itu, bahkan jika mereka tidak aktif, mereka adalah senjata yang mematikan. Mereka tidak bisa diambil, mereka semua merasa seperti akan marah. Harta macam apa itu? Itu adalah logam godly, namun mereka hanya bisa menatapnya dengan membabi buta. Itu hampir membuat mereka ingin muntah darah. Selain itu, dengan betapa merusaknya pola-pola ini, jika seseorang dapat mengumpulkannya, mereka sendiri akan menjadi senjata yang mematikan. Membunuh Elite Void Tier Shattering akan menjadi permainan anak-anak. Jadi bagaimana jika mereka menginginkannya? Mereka hanya bisa pergi. Lantai lain naik, dan mereka telah mencapai dek. Meskipun mereka sebelumnya melompat dan melonjak, ingin naik kapal langsung dari geladak, tidak hanya tidak ada yang berhasil, mereka bahkan tidak tahu seperti apa situasi di geladak. Tidak peduli seberapa tinggi mereka terbang, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas, yang sangat aneh. Kali ini, mereka akhirnya mencapai geladak dari dalam, dan dapat melihat dengan jelas. Betapa mengejutkan, saat mereka berada di geladak, mereka semua berseru dengan takjub. Apakah tempat ini, medan perang dari neraka? Mereka melihat ada mayat tergeletak di seluruh geladak. Beberapa dari mereka adalah manusia, dan ada juga makhluk setengah manusia, setengah binatang. Mereka memiliki sayap dan tanduk, hitam benar-benar bertinta di seluruh. Jika tidak ada bulan di malam hari, mereka bahkan akan secara tidak sengaja menabrak mereka. Darah mengumpul di seluruh dek. Ada anggota badan yang terlepas dan kepala yang robek. Mereka memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan, yang mengeras, dan menggantung di udara. Tapi yang paling menakutkan adalah stoples raksasa yang diletakkan di tengah geladak. Itu dipenuhi dengan kepala yang terpisah, dan mereka semua adalah manusia setengah tanduk. Mata mereka masih cerah, memancarkan tekanan yang menakutkan. Dengan hanya satu tatapan, mereka semua merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak kapan saja. Karena itu, mereka buru-buru menundukkan kepala, dan tidak berani melihat kedua kalinya. Makhluk macam apa ini? Mereka bisa membayangkan kapal besar ini mengalami serangan, dan kedua belah pihak seharusnya tewas dalam pertempuran. Selanjutnya, gelombang kejut yang diciptakan dari pertempuran itu begitu besar sehingga mereka langsung merobek lubang di ruang angkasa, dan masuk ke dalam void kosong. Tidak sampai Maduo Bao memangkas ruang terbuka bahwa kapal besar ini akhirnya muncul kembali. Ini terlalu menakutkan. Sebagian besar barang-barang di atas kapal telah lenyap, yang berarti pertahanan kapal tidak lagi efektif. Namun,
mayat-mayat ini masih ada di sana, dan bahkan tampak seperti mereka baru saja mati baru-baru ini, yang menunjukkan betapa kuatnya makhluk-makhluk ini. Bahkan jika mereka mati, void kosong tidak bisa menghancurkan tubuh mereka. Ling Han melemparkan pandangannya jauh, dan bisa melihat ada seorang wanita berdiri dengan bangga di haluan kapal. Jubah di belakangnya telah terbentang hampir 10 meter, dan dia mengenakan baju perang emas di bawahnya. Itu sangat pas, dan sempurna memamerkan sosoknya. Mereka hanya melihatnya kembali, namun itu sudah cukup untuk memabukkan hati dan jiwa. Apakah dia juga hantu? Semua orang melanjutkan dengan hati-hati. Mayat di sini terlalu kuat, dan mereka takut bahwa satu sentuhan akan cukup untuk membunuh mereka. Seberapa luas dek sepanjang 1 kilometer itu? Segera, mereka tiba di haluan kapal, dan berdiri di belakang wanita itu. Hong, jubahnya bergerak. Wanita itu berbalik. Tiba-tiba, langit berubah warna, dan rasanya seluruh dunia akan runtuh. Elit tertinggi macam apa ini? Dia hanya berbalik, dan itu bisa menyebabkan perubahan lingkungan seperti itu. Sangat cantik. Setelah wanita itu berbalik, semua orang tampak terpesona. Dia adalah seorang wanita dengan bakat tiada taraf, dan lebih jauh lagi memiliki semacam sikap bangsawan yang tak terlukiskan. Mereka seperti Zhu Xuan-er dan Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak kalah dengan kecantikannya, tetapi jika mereka berdiri di sampingnya, mereka akan pucat dibandingkan jika mereka hanya gadis desa. Dewa dari 9 surga. Pada saat itu, mereka semua memiliki pemikiran ini di kepala mereka. Tidak peduli berapa usia mereka, hati para pria dipenuhi dengan pemujaan, dan bahkan para wanita yang hatinya seperti air bisa merasakan riak di hati mereka. Dia menarik bagi pria dan wanita. Namun Ling Han langsung merasakan anggota tubuhnya membeku. Penampilan wanita ini persis sama dengan basis spirit berbentuk manusia di Dantian Hunniu. Basis roh yang terlihat seperti manusia itu sendiri sangat aneh. Tetapi sekarang, sesuatu yang bahkan lebih aneh telah muncul. Sebenarnya ada orang sungguhan yang terlihat sama. Hunniu telah mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki semacam perasaan yang akrab tentang kapal besar ini, sama seperti dia telah berada di sini sebelumnya. Dan sekarang, muncul seorang wanita yang tampak persis seperti basis spirit di dalam dirinya. Jika dia masih berpikir bahwa sama sekali tidak ada hubungan antara dia dan Faisal Saleh ini, itu akan benar-benar aneh. Setelah beberapa lama, seseorang menunjuk benda yang mengambang di udara kosong di depan wanita itu, dan berseru kaget. Apa itu? Sepertinya seperti telur. Itu memang telur. Permukaannya sepertinya ditutupi oleh pola, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Itu akan menjadi telur yang saleh. Kalau begitu, jika kita memakannya, akankah kita segera menjadi elit tertinggi di tingkat abadi? Semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke objek di depan wanita itu. Mereka semua tahu bahwa wanita ini sudah mati, dan yang tersisa hanyalah roh mati. Tidak peduli seberapa cantik atau seberapa gerakannya, apakah itu penting? Orang-orang ini semua berada di tier void hancur, dan mereka dengan cepat kembali ke diri mereka sendiri. Menjadi lebih kuat adalah pengejaran sejati mereka yang tidak berubah. Hunniu tidak bisa tidak terganggu, dan berseru, seseorang memanggil Niu. Sangat aneh, sangat aneh. Niu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia mengangkat kakinya, dan berjalan maju. Hunniu, Ling Han mengulurkan tangannya, ingin memegang Hunniu. Namun, dia segera merasakan sakit di dadanya, dan lengannya mulai menggantung tanpa daya. Selangkah demi selangkah, Hunniu berjalan untuk berdiri di depan wanita itu, dan mengulurkan tangan untuk memegang telur itu. Itu memang telur. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu terlihat seperti telur. Ketika tangannya yang kecil bersentuhan dengan itu, telur itu segera memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, dengan siu, itu tenggelam ke dada Hunniu, dan menghilang sepenuhnya. Kamu akhirnya datang, kata wanita itu dengan lembut. Suaranya begitu merdu seolah berasal langsung dari surga. Siapa kamu? Apakah Niu tahu kamu? Hunniu bergumam. Aku adalah hidupmu yang terakhir. Kamu adalah hidupku yang berikutnya. Dan mulai sekarang, kamu adalah dirimu yang lengkap, kata wanita itu. Sosoknya mulai memudar, siap menghilang.
menjaga telur ini. Apakah itu keinginannya yang sekarat? Niu adalah milik Ling Han, bukan milikmu. Hu Niu segera membantah. Telur yang saleh, telur yang saleh. Mata semua orang tertuju pada Hu Niu. Telur itu jelas merupakan benda yang paling berharga di seluruh kapal. Teh reinkarnasi sudah sangat luar biasa, jadi manfaat apa yang bisa diberikan telur saleh ini? Serahkan atau mati. Para anggota Tausat Corps Sekte dan 5 sekte semua dikelilingi Hu Niu. Niat membunuh mereka melonjak. Wanita di hadapan mereka akan menghilang, jadi mereka tidak perlu membawanya ke hati. Hu Niu hanyalah seorang gadis kecil di Heaventier, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa menghadapinya? Apakah kamu harus memaksaku untuk membunuh? Bahkan pada akhirnya, wanita yang akan menghilang bertanya. Dia mengulurkan tangan yang mungil, dan dengan pukulan telapak tangan, papa, para elit yang berada di depan semua meledak. Wu Gaoyuan, yang mengacungkan kapak gunung dan sungai di bagian depan, juga menanggung beban terberat dari serangan itu. Dia meledak dalam sekejap. Di depannya, 18 bintang Shattering Void Tier bahkan tidak cukup. Level immortal, kekuatan level immortal, Zuo Qifang dan 3 keajaiban lain dari alam immortal semua berhenti kaget, tampak sangat ketakutan. Hong, mata Dao muncul tiba-tiba, dan berkedip di atas kapal. Akhirnya, pria ini ditarik keluar. Chapter 842. Mata surgawi Dao lari. Aura yang dilepaskan wanita dalam sekejap itu telah benar-benar melampaui Shattering Void Tier dan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Itu bahkan memancar keluar dari dunia ini dan menyebar ke daerah yang lebih jauh. Mata surgawi Dao muncul. Itu mewakili kehendak dunia ini, dan pasti tidak akan membiarkan makhluk apapun yang akan mempengaruhi keseimbangan dunia ini ada. Wanita ini akan diusir, namun, dia adalah jiwa yang sudah mati, jadi tidak ada perbedaan apakah dia akan diusir atau tidak. Pertama-tama, dia baru saja akan menghilang. Mata surgawi Dao mengedipkan matanya yang besar, dan air mata ke void kosong segera muncul di samping wanita itu. Dengan cepat membesar, bersiap untuk menelannya. Selama dia ditarik ke dalam void yang kosong, maka dia akan sepenuhnya dikeluarkan dari dunia ini. Adapun di mana dia akan muncul kembali, itu tidak akan menjadi perhatian bagi mata surgawi Dao. Jika aku ingin pergi, tentu saja aku akan. Wanita itu melambaikan tangan, dan robekan yang baru saja membuka ke void yang kosong segera dihaluskan seolah-olah itu tidak pernah muncul di tempat pertama. Ini, semua orang tercengang. Anggota dari 5 sekte dan Tausat Corps Sekte semua sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat dewa, mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan seluruh dunia. Jika mereka ingin masuk ke ranah ini, mereka harus menekan kekuatan mereka. Dan saat mereka melepaskan kekuatan pada level immortal, mereka akan dikeluarkan, tidak bisa tetap berada di pesawat ini. Ini adalah aturan berpakaian besi. Dengan demikian, bertahun-tahun yang lalu, naga alternatif berhasil melampiaskan malapetaka tanpa hambatan, dan bahkan Dewa Abadi tidak bisa berurusan dengannya. Tapi sekarang, The Eye of Heavenly Dao telah muncul untuk mengejarnya, tetapi dia benar-benar berhasil tetap tinggal di belakang. Seberapa kuat itu? Tidak adil. Ini terlalu tidak adil. Semua orang gemetaran. Tingkat kekuatan ini telah melampaui pemahaman mereka. Hanya Ling Han yang siap untuk ini. Sebelumnya, Hu Niu mengejar Eye of Heavenly Dao dengan teriakan, dan dia memiliki hubungan intim yang tak terbandingkan dengan wanita ini. Jadi yang terakhir hanya bisa lebih kuat. Mata surgawi Dao mewakili kehendak dunia. Dengan sendirinya, tanpa emosi, itu menatap wanita itu, dan sekali lagi meluncurkan serangan. Robekan lain ke dalam void kosong terbuka. Wanita itu tampaknya marah, dan dengan santai memberikan pukulan. Mata surgawi Dao langsung dipukul mundur, dan Ling Han, setelah mengaktifkan mata kebenaran, telah melihatnya lebih jelas. Luka muncul di mata Dao surgawi, dan ada darah merembes keluar. Awan gelap berputar, dan dunia meratap. Mata surgawi Dao telah terluka, dan itu adalah kegagalan seluruh wilayah. Ini, bahkan mata surgawi Dao bisa terluka. Ini adalah kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan.
dan dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki di dunia ini. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Seseorang harus tahu bahwa dia saat ini hanyalah jiwa yang sudah mati, lalu bagaimana dengan ketika dia masih hidup, seberapa kuat dia saat itu. Namun, keberadaan seperti itu juga mati dalam pertempuran. Musuh macam apa yang dia hadapi, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasakan getaran di dalam hatinya. Khawatir demi Hun Yu. Wanita itu berkata bahwa dia adalah kehidupan terakhir Hun Yu, dan Hun Yu adalah kehidupan berikutnya. Itu juga berarti bahwa jika musuh-musuhnya yang kuat tidak mati, Hun Yu perlu menghadapi musuh yang kuat juga. Ketika dewa turun ke alam bawah atau setidaknya makhluk seperti 5 sekte dan Yi Suang-Suang, mereka akan ditekan oleh kekuatan alam. Namun wanita ini benar-benar bisa melukai mata surgawi Dao. Lebih jauh lagi, saat dia dalam bentuk jiwa mati, ini berarti dia secara alami bahkan lebih hebat dalam hidupnya. Mengikuti garis deduksi ini, seberapa kuat musuh-musuhnya, mata surgawi Dao berkedip di langit, menyebabkan riak-riak di dunia seperti air mendidih. Namun hanya dalam sekejap, itu telah menghilang dari pandangan. Apakah ini berarti sesuatu seperti, saya tidak akan ikut campur lagi? Mereka semua tercengang. Bahkan Eye of Heavenly Dao tidak cocok. Sial, wanita ini sangat kuat sehingga dia bisa menentang alam. Mereka semua bergetar. Makhluk yang begitu kuat benar-benar melebihi harapan mereka. Anda harus menginjak jalan masa depan Anda sendiri, kata wanita itu, menatap Hun Yu dengan mata lembut. Tubuhnya terus menghilang. Akhirnya, dia menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Semua orang memandang Hun Yu. Pada saat itu, tidak ada yang berani bergerak. Siapa yang tahu kalau wanita itu akan kembali? Sebelumnya, dia juga menghilang. Namun dia telah membunuh elit 18 bintang Shattering Void Tier semudah mengambil objek dari tasnya. Dia bahkan menakuti Eye of Heavenly Dao. Hong, lama sekali, seluruh kapal yang saleh meratap dan mulai runtuh. Saat hancur, kayu saleh yang tidak bisa dirusak bahkan dengan serangan hiruk-pikuk para elit Tier Void Tier mulai pecah berkeping-keping. Bahkan meriam yang rusak itu sama. Hanya dalam sekejap, kapal itu benar-benar menghilang. Hanya meninggalkan setumpuk abu. Seolah misinya hanyalah melakukan perjalanan keluar dari kekosongan yang kosong dan menyerahkan telur itu kepada Hun Yu. Mungkin bukan kebetulan bahwa kapal yang saleh itu muncul di sini. Mungkin ditarik keluar oleh Hun Yu. Ma Duo Bao mengambil kapak gunung dan sungai yang tergeletak di tanah, tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Ayo lanjutkan pertempuran." Hong, dia tidak lagi menyimpan keraguan. Dan pola-pola di tubuhnya menyala berturut-turut menjalin formasi pembunuhan yang brilian. Formasi pembunuhan nomor 1 di dunia ini yang bisa melenyapkan para dewa. Chen Wenxi dan Zuo Qifang merilis jeritan mengerikan, yang tiba-tiba ditarik oleh formasi pembunuhan dan langsung dihilangkan. Meskipun peralatan roh yang mereka miliki sebelumnya telah dimandikan dengan darah abadi dan sangat menakutkan, mereka benar-benar ditekan setelah memasuki kapal besar. Sifat abadi mereka telah menghilang, dan sekarang, dengan ledakan tiba-tiba Ma Duo Bao, dia langsung menghilangkan 2 makhluk kuat. 8 raja juga mulai menyerang para elit dari 5 sekte, geram seperti serigala dan harimau. Ini adalah pertempuran terakhir. Kelima sekte hilang, dan bahkan bantuan sekte 1000 mayat tidak berguna. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ma Duo Bao sebenarnya adalah formasi pembunuhan nomor 1 di dunia, dengan kecakapan pertempuran yang cukup kuat untuk membunuh bahkan para dewa. Di alam abadi, itu hanya akan menjadi ancaman kosong. Tapi di sini, di mana dewa akan ditekan oleh kekuatan dunia, itu membuat membunuh para dewa mungkin. Selain itu, Xiao Miaoyan dan Yang Guan keduanya memiliki 18 bintang kecakapan pertempuran. Setelah mayat bermata 18 terbunuh juga, elit Shattering Void Tier semua berusaha melarikan diri dengan ceroboh. Setelah menyalakan kekuatan hidup mereka, kecepatan mereka sangat cepat. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, praktis tidak ada di bawah Shattering Void Tier yang berhasil. Selain dari beberapa terbatas yang telah diambil oleh elit Tier Shattering Void Tier dalam penerbangan mereka, yang lain meninggal dalam pertempuran atau menyerah. Aturan 5 sekte atas negara tengah, dan pengaruhnya atas 4 daerah, dengan demikian diakhiri. Beberapa masih berhasil melarikan diri.
Ling Han menggelengkan kepalanya. Xiao Miaoyan dan Guan yang keduanya memiliki 18 bintang kehancuran tingkat kehampaan pertempuran, dan selain dari Ma Duobao, tidak ada orang lain yang bisa menekan mereka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini untuk mengalahkan mereka semua dalam satu kesempatan, di masa depan, itu akan menjadi mereka di tempat terbuka dan musuh-musuh mereka secara rahasia, dan mereka akan terhambat. 18 bintang kehancuran tingkat kehampaan kecakapan pertempuran akan cukup untuk menimbulkan masalah. Saudaraku yang kecoklatan, sekarang setelah dunia ditaklukkan, beberapa badut yang tersisa tidak akan mampu menimbulkan riak besar. Jika mereka berani muncul, aku pasti akan membunuh mereka. Ma Duobao tertawa. Ketika kita membelah langit, aku akan mengundang kamu untuk bergabung dengan kami lagi sehingga kita semua bisa menyaksikan prestasi luar biasa ini bersama-sama. Baiklah, Ling Han mengangguk. Dia juga harus mengamati Hu Niu dengan cermat. Efek besar apa yang akan dihasilkan telur itu pada gadis kecil itu. Mereka berpisah dan mengucapkan selamat tinggal sebelum masing-masing berbalik dan pergi. Pada saat pertama, Ling Han membawa Hu Niu ke menara hitam, dan menara kecil melakukan pemeriksaan rincin padanya. Aku tidak bisa, menara kecil menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya dengan kemampuanku saat ini. Saya harus memulihkan dulu ke formulir lengkap saya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan bertanya Hu Niu, Niu, apakah Anda merasa tidak nyaman atau apapun? Hu Niu merenung dengan sungguh-sungguh, lalu mengangguk dengan sangat serius. Dia bilang ya, di mana? Saya lapar, pelahap ini. Chapter 843. Pementasan Akomeba. Telur itu jelas sangat langka, dan harganya jauh melebihi teh reinkarnasi. Namun, ternyata tidak ada perubahan sedikit pun dalam Hu Niu, yang membuat Ling Han benar-benar bingung. Di tengah kebingungan seperti itu, Ling Han kembali ke wilayah utara. Pada saat ini, keempat daerah telah dipersatukan di bawah panji Kekaisaran Ling Besar, dan ketika kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa dan kesejahteraan rakyat diturunkan, hati rakyat dengan cepat bersatu. Ling Han mencobanya. Setelah memadatkan kekuatan bangsa, kecakapan pertempurannya benar-benar mencapai 9 bintang kehancuran Void Tier yang menakjubkan. Kecakapan pertempuran Shattering Void Tier terlalu kuat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penambahan kekuatan bangsa memungkinkan untuk pencapaian 9 bintang penghancur Void Tier, dan kecakapan pertempuran Ling Han sendiri dapat diabaikan. Namun, alasan dia bisa menjadi sangat kuat adalah karena fisiknya sangat kuat. Jika itu adalah kultivator tier surga lainnya, penambahan kekuatan bangsa hanya bisa memungkinkan pencapaian kecakapan pertempuran 20 Star of Heaven Tier, dan tidak bisa ditingkatkan lebih jauh. Kalau tidak, tubuh akan runtuh lebih dulu. Namun, Ling Han berbeda, tubuhnya sekuat logam mulia level 10, cukup untuk menanggung kecakapan pertempuran 9 bintang pecah Void Tier. Dan ini sudah mendekati batas tubuhnya. Tidak mengherankan bahwa Ma Duobao tidak berniat memperluas wilayah negara dan meningkatkan jumlah orang di bawah yurisdiksinya. Tubuhnya juga mirip dengan logam mulia level 10 dalam ketangguhan. Paling-paling, ia hanya bisa mencapai peningkatan kecakapan pertempuran 10 bintang. Karena itu, tidak ada artinya baginya untuk memperluas wilayah itu. Seperti kata pepatah, terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Ling Han tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika dia maju ke Shattering Void Tier, dia masih bisa memperbaiki tubuhnya dengan level lain untuk mencapai tahap Godly Metal. Dalam hal itu, apa batas kekuasaan negara yang bisa ia tanggung? 20 bintang, bintang 30, bintang 50, mungkin kehendak semua orang kerajaan bisa ditambahkan padanya sendirian, tanpa rasa takut bahwa ini akan menyebabkan tubuhnya meledak. Baru sekarang Ling Han menyadari pentingnya memiliki tubuh yang kuat secara tirani. Dan, ketika itu dikombinasikan dengan kekuatan bangsa, itu membuatnya sangat kuat. Tentu saja, ini juga karena dia telah menumbuhkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, yang memungkinkannya memiliki tubuh seperti itu. Kekuatan seperti ini tidak bisa diduplikasi. Saat ini, rohnya sangat kuat. Keadaan mentalnya bahkan telah mencapai Shattering Void Tier di muka.
memungkinkannya untuk dengan sempurna mengendalikan kehebatan 9 bintang dari Shuttering Void Tier. Pemahamannya tentang seni bela diri juga melihat kemajuan luar biasa cepat. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasinya, pemahaman seni bela diri menyamai pemahaman Dao, kekuatan roh, dan peningkatan kondisi mental. Ini memungkinkannya untuk benar-benar tidak memiliki hambatan dalam menerobos. Dia hanya diminta untuk terus meningkatkan akumulasi kekuatan asal. Dengan demikian, naik melalui level secara alami dilakukan dengan kecepatan pencahayaan. Dengan cara ini, sangat mungkin bahwa dia bisa masuk ke Shuttering Void Tier dalam setahun. Kaisar Hujan dan Murong King kembali dengan sejumlah besar orang. Sekarang setelah 5 sekte besar telah dihancurkan, secara alami tidak mungkin bagi Restore Heaven Academy untuk terus beroperasi. Orang-orang ini adalah para elit dari para elit, dan para jenius di antara para jenius. 5 sekte besar bermaksud untuk membawa mereka ke alam abadi sebagai preman bayaran, yang menunjukkan bahwa mereka semua memiliki potensi besar dan layak untuk dipelihara. Hal yang paling tidak dimiliki Ling Han adalah sumber daya budidaya. Kekaisaran Bulan Ungu menyebarkan kebenaran tentang perhitungan di mana-mana. Dalam kolaborasi, Ling Han juga mengumumkan kebenaran kepada keempat wilayah sehingga semua orang akan tahu bahwa untuk menyingkirkan nasib yang digunakan untuk membuat pil kebon, satu-satunya pilihan adalah membelah langit. Pada awalnya, kebanyakan orang secara alami skeptis. Bagaimanapun, mereka telah dicuci otak oleh 5 sekte besar selama lebih dari 10.000 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak bukti muncul, dan secara alami semakin banyak orang yang memilih untuk mempercayainya. Semakin menyatukan hati rakyat, semakin kuat kekuatan bangsa. Dengan bantuan Kaisar Hujan, tekanan Hellion Sun Sue sangat berkurang. Karena dia juga telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, dia secara alami cerdik dan kejam dalam menangani urusan negara, dan sama sekali tidak kalah dengan dia. Ma Duobao telah setuju dengan Ling Han bahwa dia akan menggunakan waktu 1 tahun untuk melakukan persiapan. Setelah itu dia akan membelah langit. Oleh karena itu, Ling Han bermaksud menggunakan ini 1 tahun untuk mengolah dengan benar. Jika Ma Duobao mampu membelah langit, itu akan menjadi besar, dan ia akan menikmati kemuliaan. Kalau tidak, dia harus melangkah ke tugas. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi alam bawah. Ling Han siap untuk mengubah teknik kultivasinya setelah periode waktu tertentu. Itu diperoleh bukan dari si Rache, tetapi dari 5 sekte besar. Lagi pula, teknik budidaya balap laut hanya cocok untuk balap laut. Ketika 5 sekte besar dihancurkan, Ma Duobao dengan murah hati membiarkan Ling Han masuk ke salah satu sekte untuk memilih teknik budidaya. Ling Han memilih teknik ekstrim yang mungkin bukan yang paling cocok untuknya, tetapi masih lebih baik daripada yang lain. Yang paling penting, Ling Han hanya diminta untuk maju ke Shuttering Void Tier, dan itu saja. Setelah memasuki alam abadi, secara alami akan ada teknik surgawi baginya untuk berkultivasi. Karena itu, dia mengabaikan fakta bahwa kecepatan kultivasinya di Shuttering Void Tier sedikit lebih lambat. Masih ada beberapa orang dari 5 sekte besar yang melarikan diri. Namun, mereka saat ini ketakutan dan dianggap sebagai sasaran cemoohan. Jadi bagaimana mereka berani keluar? 3 bulan telah berlalu, dan semuanya tenang. Sementara kultivasi Ling Han juga meroket. Dia sudah memasuki lapisan ketiga Heaven Tier. Seni tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Namun, Ling Han percaya bahwa jika Xiao Miaoyan dan yang lainnya muncul kembali, targetnya adalah dia. Tidak peduli seberani apapun mereka tidak akan berani mencari Ma Duobao. Bagaimanapun, dia adalah formasi pembunuhan nomor 1, itu akan menjadi perjalanan tanpa balasan bagi mereka. Dengan demikian, dia hanya bisa ditangani oleh dewa sejati. Mereka telah berkomunikasi dengan 5 sekte dari alam abadi melalui saluran khusus dan melaporkan masalah mengenai kapal yang saleh. Dipercayai bahwa orang-orang dari alam abadi akan datang. Kekuatan wanita itu melebihi akal sehat, dia harus sangat kuat di alam abadi. Lalu, betapa berharganya harta yang telah dia jaga dengan hidupnya. Oleh karena itu,
Ling Han berpikir bahwa dia dan Hun Yu akan menjadi target utama serangan 5 sekte. Selain itu, Toussaint Corps sekte diharapkan akan bersemangat untuk bergerak. Alasan mengapa mereka tidak melakukannya adalah karena mereka tidak yakin apakah Ma Duobao sengaja menggunakan Ling Han sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Sekali lagi, sebulan lagi telah berlalu, dan apa yang akan datang akhirnya datang. Xiao Miaoyan dan Guan yang muncul, dan dengan satu serangan pedang, penghalang pertahanan yang dibentuk oleh totem segera runtuh. Kedua orang ini dengan paksa masuk, tampak membunuh. Ling Han, kamu sebaiknya keluar sekarang. Mereka berdua berteriak. Jika kamu masih belum keluar, kami akan membantai semua orang di ibu kota kekaisaran, dan kemudian memusnahkan satu kota setiap hari. Bisakah kamu berdiri dan menyaksikan begitu banyak orang mati demi dirimu? Aku tidak bisa. Ling Han menginjak udara, dan berdiri pada ketinggian yang sama dengan Xiao Miaoyan dan Guan yang, sementara wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Aku sudah datang, tetapi akhir ceritanya tidak seperti yang kau pikirkan. Sebaliknya, aku yang akan mengalahkan kalian berdua. Hahaha. Xiao Miaoyan dan Guan yang keduanya tertawa. Mereka sudah memastikan lokasi Ma Duobao. Jika pihak lain ingin datang dan membantu, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Bukankah 3 hari sudah cukup bagi mereka untuk membunuh seorang kultivator tier surga lebih dari beberapa ratus kali? Karena itu, mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Tentu saja, mereka juga tidak akan membuang-buang waktu dengan sengaja. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Kata Xiao Miaoyan dingin, memancarkan kemarahan. Menjadi kebanggaan alam abadi, dia benar-benar menjadi seperti tikus jalanan yang harus bersembunyi saat turun ke alam bawah. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Sekarang, dia bermaksud untuk menghilangkan kebenciannya pada Ling Han. Jika yang terakhir tidak campur tangan, Kekaisaran Bulan Ungu akan sudah kehilangan taruhan mereka, dan tidak akan bisa bergerak dalam 100 tahun. Dengan waktu 100 tahun, 5 sekte dari alam abadi seharusnya sudah selesai mengatur saluran ke alam bawah. Jadi bagaimana dengan formasi pembunuhan nomor 1 di dunia? Meskipun dia tidak bisa dibunuh, dia bisa terjebak dalam pengasingan. Mereka akan membiarkannya menyaksikan makhluk-makhluk dari seluruh dunia disempurnakan menjadi pil alkimia. Oleh karena itu, kebenciannya pada Ling Han bahkan melebihi itu untuk Ma Duobao. Ling Han tidak menjawab. Dia hanya menatap ke kejauhan, dan berkata, Asura Demon Emperor, karena Anda telah datang, mengapa Anda menyembunyikan diri? Hei, kamu hanya seorang pembudidaya kecil surga tingkat. Bagaimana Anda menemukan saya? Asura Demon Emperor mengungkapkan penampilannya di kejauhan, ekspresi bingung dan heran di wajahnya. Chapter 844. Menangkap Kaisar Setan Asura. Ling Han tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, kamu praktis berbau busuk, jadi seberapa sulitkah untuk menemukanmu? Aku bisa mengendusmu keluar dari 100 li. Ini, tentu saja, hanya berbicara pada kenyataannya, itu karena ia memiliki kendali atas kekuatan bangsa. Jika dia menghendakinya, setiap langkah seluruh negara dapat dipantau melalui totem atas berbagai kota. Hanya saja tenaga kerja terbatas, dia tidak bisa terganggu atau tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan daripada memeriksa kehidupan pribadi orang lain. Namun, dengan keluarga dan teman-temannya yang tinggal di ibu kota kekaisaran, ia secara alami memilikinya di bawah kendalinya. Hanya seorang prajurit surga tingkat lemah, Anda bahkan tidak tahu seberapa lebar jarak di antara kami. Saya, untuk satu, ingin mendengar kemampuan apa yang Anda miliki untuk membuatnya keluar dari sini hidup-hidup. Xiao Miaoyan mencibir. Dia membenci Ling Han sampai ke intinya. Nak, penampilan wanita ini tidak buruk, tangkap dia untuk Tuan Kelinci untuk melayani sebagai pelayan. Kelinci berteriak diam-diam dari bawah. Xiao Miaoyan langsung menjadi marah, tetapi ketika pandangannya menyapu Kelinci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sengaja bertanya, seorang keturunan Zhong Qingyi? Apa Zhong Qingyi? Kamu harus memanggilnya leluhur. Bentak Kelinci sekaligus. Wajah cantik Xiao Miaoyan berkedut.
Tetapi dia secara mengejutkan tidak lagi menyangkal. Zhong Qingyi juga sosok yang sangat luar biasa di alam abadi. Karenanya, 5 sekte tidak akan meletakkan tangan mereka pada keturunannya. Jika tidak, garis keturunan kelinci akan punah sejak lama. Dia tidak memedulikannya, dan terus menatap Ling Han ketika dia berkata, meskipun fisik logam mulia level 10 kuat, selama itu jatuh ke tangan saya, ada banyak cara untuk memperbaiki Anda. Kedengarannya agak menakutkan. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Banyak dari kalian dengan kejam menyakiti makhluk hidup dari alam bawah, menjadi gila sampai-sampai menyaring seluruh alam menjadi pil alkimia. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua, dan memutuskan kepalamu untuk dipersembahkan kepada leluhur kita. Nak, jangan. Tinggalkan wanita itu untuk Lord Rabbit untuk melayani sebagai pelayan. Pria itu juga dapat digunakan sebagai tunggangan untuk Lord Rabbit. Akan lebih baik jika kamu bisa meninggalkan keduanya. Kelinci menyela lagi. Xiao Miaoyan secara alami mengabaikan kelinci, dan berkata, kamu banyak mengumpulkan herbal spiritual dan membunuh binatang iblis. Jangan bilang itu tidak gila. Hahaha, Ling Han tertawa dingin. Untuk benar-benar membandingkan makhluk dari ras yang sama seperti dirimu dengan binatang iblis, aku melihat kamu berdarah dingin hingga ekstrim. Ras yang sama, Guan yang menyapu seluruh ibu kota kekaisaran dengan jijik, lalu bertanya balik, apakah kalian layak untuk itu? Tidak banyak yang bisa dikatakan lagi, yah, bawa saja. Hari ini, jangan berpikir untuk melarikan diri, kalian bertiga, waktu yang sangat tepat untuk menyingkirkan masalah besar. Ling Han membalas dengan dingin. Xiao Miaoyan dan Guan yang keduanya memiliki kecakapan pertempuran 18 bintang dari Void Tier, tidak diragukan lagi menjadi ancaman terbesar. Menyingkirkan mereka sekarang, sisanya tidak akan banyak masalah. 8 raja lebih dari mampu mengurusnya. Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat kuat, Kaisar Iblis Asura mencibir. Pada saat yang sama, dia merasakan ketidaksenangan besar di hatinya. Dia dan kelompok Xiao Miaoyan tidak bersama. Sebaliknya, dia telah tiba di sekitar ibu kota kekaisaran jauh lebih awal, dan sedang menunggu kesempatan untuk menangkap Ling Han atau Hun Yu. Melihat Xiao Miaoyan dan rekannya muncul, gagasan mengambil keuntungan dari mereka terlintas dalam benaknya. Dia akan menggunakannya sebagai kedok untuk diam-diam datang. Namun, dia secara tak terduga terkena teriakan Ling Han. Ling Han membiarkan tatapan tajamnya menabrak Xiao Miaoyan dan Guan yang benar-benar mengabaikan Asura Demon Emperor, yang membuat yang terakhir hampir marah karena marah. Kembali pada hari itu, dia juga salah satu dari elit super yang membuat ketakutan ke seluruh alam bawah. Kemudian, dengan biaya kematian yang tak terhitung jumlahnya, ia dibagi menjadi 9 bagian untuk menekannya. Namun sekarang, Ling Han menganggapnya bukan apa-apa. Sialan, jika bukan karena levelnya telah turun tajam, dan karena dia ditugaskan misi penting, dia akan meledak dengan kekuatan tingkat immortal untuk membunuh Ling Han sekarang. Datanglah neraka atau air tinggi. Menara kecil, Ling Han memanggil lembut di dalam hatinya. Menara hitam segera menyalurkan energi ke dalam dirinya, dan kekuatannya langsung melonjak. Selain itu, ia menarik kekuatan bangsa, membuat kekuatannya semakin meningkat. Apa? Xiao Miaoyan dan yang lainnya semua berteriak ketakutan pada saat yang sama. Kenapa Ling Han tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam sekejap? Bagaimana perasaan energi semacam ini membuat mereka gemetar tanpa sadar? Bahkan orang-orang dengan kecakapan pertempuran 18 bintang Shattering Void Tier gemetar. Jadi perubahan seperti apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Ling Han? Ling Han mendengus dan mengeluarkan Reverie Life Sword. Dengan sentakan tangannya, pedang pembunuh nomor 1 ini segera diaktifkan, memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Sekarang Ling Han benar-benar mencapai kekuatan Shattering Void Tier. Dia secara alami sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang ini. Jangan, percayalah, Xiao Miaoyan mengecamnya dengan keras. Sepasang sayap besar tumbuh dari punggungnya, dan dengan flap ringan, energinya segera meningkat hingga sebagian besar. Memegang pedang berharga berwarna merah darah, dia menyerbu untuk menemui Ling Han. Dia mengedarkan garis keturunannya, dan meningkatkan level pertarungannya sampai batas maksimal. Ini adalah kecakapan pertempuran dari 18 bintang Shattering Void Tier.
Tanpa menggunakan garis keturunannya, kecakapan pertempurannya hanya 16-17 bintang. Hong, kedua pedang itu berbenturan, menyebabkan ledakan hebat sinar cahaya yang luar biasa. Pedang Qi melesat ke langit yang luas, dan sekali lagi sepetak bintang dan rasi bintang yang terberat mengambilnya ketika mereka jatuh dalam limpahan akibat benturan. Segera setelah ini, di tengah masa cahaya yang meledak, seseorang terlihat dilemparkan melaluinya, seperti bola meriam yang ditembakkan, menabrak gunung yang jauh dan segera menghilang di sana. Hong, panjang, puncak gunung runtuh, mengeluarkan suara keras dan menyebabkan getaran besar melintas di tanah. Guan yang menatap dengan bodoh. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang terbang tadi adalah Xiao Miaoyan. Ini. Sekuat Xiao Miaoyan, dia juga tidak bisa menghentikan pedang Ling Han. Kecakapan pertempuran macam apa ini? Tubuh Asura Demon Emperor juga bergetar terlalu menakutkan. Monster lain yang mencapai kehebatan pertempuran dari 20 bintang penghancur Void Tier akhirnya muncul. Ini memang puncak kemanusiaan, bahkan dia, makhluk yang tidak biasa dari Netherworld, mungkin terbunuh. Lari. Niat bertarung Kaisar Asura Iblis segera menghilang, dan dia hanya ingin menyelinap pergi sekarang. Pergantian peristiwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan ketika dia pertama kali bertemu Ling Han. Memikirkan bahwa sebenarnya akan ada hari di mana dia akan kehilangan nyali dari ketakutan oleh Ling Han. Ling Han menghunus pedangnya yang panjang. Xiao Miaoyan benar-benar bertarung melawannya dengan paksa. Bukankah itu berarti kematian? Awalnya, dengan kecakapan pertempurannya dari 18 bintang Shattering Void Tier, itu akan cukup layak baginya untuk bersaing dengannya selama beberapa putaran, namun dia bersikeras untuk melawannya secara langsung. Dengan demikian, ia secara alami diderita dengan luka berat hanya dalam satu gerakan. Dengan energi yang disalurkan dari Menara Hitam dan penambahan kekuatan bangsa, kekuatannya telah mencapai 20 bintang Shattering Void Tier. Perhatikan bahwa itu adalah kekuatan yang telah mencapai 20 Star of Shattering Void Tier tanpa harus menggunakan seni rahasia sama sekali. Setiap serangan acaknya sudah mewakili yang terkuat di dunia ini. Lalu, jika dia mengedarkan 3 gaya asal hitam, atau mungkin segel pembalik tanah dan sejenisnya, sejauh mana jangkauan pertempurannya? Tidak heran bahwa kelima sekte ingin menarik Ma Duo Bao keluar dari Kekaisaran Bulan Ungu untuk pertarungan lain sampai mati. Ma Duo Bao dengan penambahan kekuatan bangsa akan benar-benar cocok dengan kecakapan pertempuran dewa, kecakapan pertempuran kelas abadi yang tidak diizinkan untuk eksis oleh hukum langit dan bumi di ranah ini. Ingin melarikan diri, Ling Han tersenyum dingin, mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Iblis Asura. Tubuh Kaisar Asura Iblis segera runtuh berkeping-keping, tanpa sedikit pun keraguan. Sekarang, apa yang dilakukan seseorang dengan kecakapan pertempuran 15 bintang Shattering Void Tier buat di hadapan Ling Han, yang pasti, dia akan mati dalam satu pukulan. Namun, Kaisar Iblis Asura tidak akan mati dengan mudah meskipun tubuh sudah hancur berkeping-keping. Hembusan Ki hitam benar-benar melayang keluar, tanpa henti menjalin seolah-olah membentuk semacam tubuh, tetapi sama sekali tidak tegas. Dia sudah tanpa bentuk awalnya, melainkan, ia berevolusi dari Ki Iblis Primal Chaos. Ling Han menyerang lagi dengan pedangnya. Demonic Ki dipotong menjadi 2, tetapi sangat cepat menyatu kembali lagi seolah-olah memiliki tubuh yang abadi. Hahaha, aku berubah dari Ki Iblis Primal Chaos, dan dengan demikian eksistensi yang tidak akan mati selamanya. Kamu ingin membunuhku, masih 1.000.000 tahun bagi Anda terlalu dini. Karena tubuhnya tidak lebih, dia secara alami tidak dapat menyampaikannya melalui ucapan. Ling Han mendengus, dan sosoknya menerjang tepat. Hati pedang bergerak, dan tiba-tiba menyerang Kaisar Setan Asura. Arti surgawi dari Kaisar Iblis Asura segera memberi pekikan yang mengerikan. Hati pedang, disempurnakan, memang bisa membunuh jiwa, efeknya sangat mencolok ketika digunakan pada iblis jahat semacam ini. Mengambil keuntungan dari sepersekian detik dari perasaan surgawinya yang sementara terputus, Ling Han mengulurkan tangannya dan meraih Kaisar Setan Asura, kemudian memasukkannya ke Menara Hitam.
Chapter 845. Ambil satu serangan dari pedangku. Setelah memasuki menara hitam, seseorang hanya bisa mematuhi dan tunduk tidak peduli seberapa kuatnya itu. Ling Han berbalik dan menatap Yang Guan. Pertarungannya dengan Asura Demon Emperor mungkin terlihat lama, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya masalah 2 atau 3 serangan. Pada saat ini, Yang Guan masih sangat terguncang, dan baru saja mulai sadar beberapa saat yang lalu. Peng, dari kejauhan, Xiao Miaoyan terbang keluar dari gunung yang rusak. Pakaian di tubuhnya robek di banyak tempat, memperlihatkan kulit putih saljunya, membuatnya tampak sangat memikat. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat, rambutnya agak berantakan, dan matanya penuh ketakutan. Dia benar-benar takut. Bagaimana dia bisa menyamai Ling Han saat ini? Dia benar-benar akan menangis. Pertempuran kecakapan 18 bintang untuk penggarap Void hancur di alam abadi praktis bisa menghapus seseorang dari usia yang sama, setidaknya dalam wilayah 5 sekte besar, tapi dia benar-benar ditampar wajah berulang kali setelah turun ke alam bawah. Ma Duo Bao, elit misterius di kapal besar, dan sekarang Ling Han ditambahkan. Mungkinkah ini adalah alam abadi sebagai gantinya? Mundur, dia segera memutuskan. Sialan, dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Akan lebih baik untuk menunggu alam abadi untuk mengirim orang-orang mereka ke sini terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Monster seperti itu harus ditangani oleh orang-orang dari alam abadi. Tanpa kata lain, Yang Guan hanya berbalik dan berlari. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, "Brother Guan, bagaimanapun, Anda adalah kebanggaan dari alam abadi. Bagaimana bisa kamu datang ke sini penuh percaya diri dan semangat tinggi, namun sekarang pergi dengan ekormu di antara kedua kakimu tanpa menggunakan satu gerakan pun, itu tidak bisa dimaafkan. Ayo, mari kita berdebat, latih adikmu." Pipi Yang Guan mulai bergerak. Tampaknya Xiao Miaoyan hanya bertukar satu pukulan, tetapi itu membuatnya terpukul dan terlempar jauh. Dia mungkin masih tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya menderita cedera internal yang sangat serius. Jika tidak ditangani tepat waktu, akan ada konsekuensi mengerikan yang tak berkesudahan. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk menyembuhkannya. Dia harus melarikan diri untuk hidupnya terlebih dahulu, dia harus tetap hidup. Sekembalinya ke alam abadi, akan ada obat spiritual yang bisa mengobati lukanya. Saudara Guan sangat tidak kooperatif. Lalu, kau tinggalkan aku tanpa pilihan. Ling Han mengaktifkan Demon Fiery Step dan Thunderclap Ninheaven. Kecepatannya secepat iblis, dia langsung berhenti di depan Guan Yang untuk menghalangi jalannya. Guan Yang mengepalkan giginya, dan Hong, cahaya berkelip di tubuhnya. Dia menyulut kekuatan hidupnya dengan maksud melepaskan cengkeraman Ling Han. "Apakah kamu tidak memandang rendah makhluk dari alam bawah?" Ling tersenyum dingin. Dengan serangan telapak tangan, cetakan cahaya emas yang meluap datang dengan kekuatan penuh, dan menutupi seluruh langit. "Sekarang, untuk apa kamu melarikan diri? Ayo bertarung semut sepertiku dari alam bawah." Yang Guan mencoba melarikan diri. Peng, meskipun kecepatannya cepat, seluruh ruang di sekitarnya telah ditutup dengan jejak cahaya keemasan, dan dia benar-benar bangkit kembali setelah memukulnya. Dia tertegun. Dengan membakar kekuatan hidupnya, seorang kultivator tingkat Void hancur dengan kecakapan pertempuran 20 Star tidak akan bisa menghentikan pelariannya, tapi dia benar-benar diblokir sekarang. Apa artinya ini? Kecakapan pertempuran Ling Han sebenarnya telah melampaui 20 bintang, kekuatan tidak bisa melebihi batas 20 bintang penghancur Void Tier. Tetapi itu tidak berarti bahwa hal yang sama akan berlaku untuk kecakapan pertempuran. Aku akan meluncurkan serangan tunggal dengan pedangku. Jika Anda bisa menghentikannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda, teriak Ling Han. Ini nyata, 2 kalimat ini dia umumkan ke dunia melalui totem. Hidup mulia, membantai dewa, membantai dewa, membantai yang abadi. Orang-orang di ibu kota kekaisaran yang tahu kebenaran segera bersorak. Orang-orang di kota-kota lain mungkin tidak jelas alasan di balik ini, tetapi mereka semua bersemangat karena mereka merasa bahwa kaisar mereka terlalu mendominasi. Tentu saja, Helian Sun Sue telah menjelaskan seluruh acara di muka melalui totem.
ini adalah waktu terbaik bagi Ling Han untuk membangun citra yang tak terkalahkan. Segera, seluruh kekaisaran Ling besar tahu bahwa kaisar mereka bertarung dengan dewa, yaitu pelakunya yang ingin memanfaatkan mereka untuk meramu pil alkimia. Yang Guan dan Xiao Miaoyan sebenarnya bukan dewa, tetapi mengapa repot-repot dengan detail ini? Helian Sun Sue bahkan ingin mengatakan bahwa kedua orang ini adalah yang terkuat dari dewa sehingga Ling Han akan tampak lebih mendominasi. Sementara orang-orang dari negara semua bersemangat, Ling Han menyadari bahwa kekuatan bangsa yang telah dia serap agak lebih kuat, sedemikian rupa sehingga dia merasa bahwa dia sedang diisi hingga ke titik ledakan. Dengan gabungan 4 wilayah, mereka sebanding dengan negara bagian tengah. Benar juga, fisik logam mulia level 10 hanya bisa menyerap begitu banyak kekuatan bangsa, lagi, dan itu akan menyebabkan seseorang meledak, bahkan seseorang seperti Ma Duobao memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa hanya sebagian dari negara bagian tengah sudah cukup untuk membuatnya naik tembok. Ling Han mengayunkan pedangnya, dan menggunakan teknik misterius 3000. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Yang Guan terkejut melihat misterius 3000. Ini adalah teknik sekte pedang surga yang tidak akan diturunkan dengan mudah. Bagaimana itu bisa muncul di tangan semut dari alam bawah? Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, tubuhnya diiris berkeping-keping oleh Sword Rai. Ada terlalu banyak celah antara kecakapan pertempuran dan fisiknya dibandingkan dengan keadaan Ling Han saat ini, jadi tentu saja tidak perlu menggunakan 10.000 teknik kembali ke satu. Hanya dengan satu serangan, yang dikenal sebagai kebanggaan alam abadi terbunuh begitu saja, sekarat di tanah alam bawah. Darah para penggarap Void Tier hancur tumpah, dan dengan gemuruh, langit dan bumi bergetar. Dalam beberapa hal, ini adalah aset berharga, yang tentunya akan menghasilkan pertumbuhan satu atau bahkan beberapa herbal spiritual berkualitas tinggi setelah beberapa tahun. Yang Guan, saat Xiao Miaoyan berlari, dia berbalik tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan yang Guan terbunuh oleh pedang Ling Han, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan kasar ketika matanya menyipit. Anda berani membunuh orang-orang dari alam abadi, Anda pasti akan mati. Ketika elit terakhir dari sekte saya datang, itu akan menjadi hari hukuman Anda. Ekspresi Ling Han tetap dingin saat dia mengambil pedangnya dan dengan cepat mengejar. Setiap 10.000 tahun, 5 sekte besar menggunakan semua makhluk hidup dari satu kerajaan untuk meramu pil alkimia. Dengan berlalunya beberapa ribu tahun, berapa banyak hutang darah yang harus dibayar? Ketika saya memasuki alam abadi, saya akan memiliki 5 sekte besar dicabut, dan membuat mereka menyelesaikan hutang lama yang timbul dari beberapa generasi terakhir. Seperti ikan di kolam, Anda tidak tahu seberapa besar alam abadi dan seberapa kuat dewa itu. Xiao Miaoyan membakar tenaga hidupnya dan berlari dengan gila. Selama dia melarikan diri dari kekaisaran Ling besar, Ling Han tidak akan begitu kuat, kehilangan dukungan dari kekuatan bangsa. Pada saat itu, dia akan melawan dan menyerang jika dia masih berani mengejar. Dengan menetapkan pandangan mereka pada alam bawah, aku bisa membayangkan bahwa 5 sekte besar pasti sekte terlemah di alam abadi dan paling banyak hanya memiliki pembudidaya dari Sun Moon Tier. Kata Ling Han dengan tenang. Apa maksudmu hanya Sun Moon Tier? Apakah Anda tahu betapa sulitnya untuk menyeberang ke alam abadi? Jangan hanya melihat dewa hanya dibagi menjadi 5 tingkatan besar, ada seluruh dunia yang berbeda di antara mereka. Sama seperti antara Body Refining Tier dan Shattering Void Tier. Setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkatan kecil. Kesenjangannya sangat besar. Praktis tidak ada yang bisa menandingi lawan di tingkat kecil yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Hanya ketika tingkatan kecil selanjutnya dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan puncak akan muncul seorang jenius yang bisa menyeberang panggung dalam tingkat kecil. Mempertimbangkan semua itu, seberapa kuat Sun Moon Tier, itu setidaknya selusin level lebih dari Shattering Void Tier. Bicara besar apa, Xiao Miaoyan secara alami tidak akan berbagi informasi mengenai alam abadi dengan Ling Han. Meskipun dia tidak tahu bahwa informasi seperti itu telah disampaikan kepada Ling Han oleh Yi Suang-Suang, mengatakan sesuatu akan sia-sia sekarang.
jika hanya elit utama dari alam abadi datang, dan, misalnya, mengikat Ling Han dan membawanya ke alam abadi, maka apa yang disebut tak terkalahkannya akan menjadi lelucon super besar di alam immortal, tidak akan membunuh seorang pembudidaya Void Tier menghancurkan dengan kecakapan pertempuran 20 bintang tidak jauh berbeda dari seorang immortal mengangkat kakinya untuk menginjak semut. Hehe, jika kamu tidak setuju, maka terima satu serangan dari pedangku. Ling Han bergegas untuk mengejar. Pihak lain telah membakar kekuatan hidupnya, tapi dia enggan melakukan hal yang sama bahkan jika menggunakan Thunderclap Nin Heaven selain Demon Fiery Steps tidak cukup untuk melampaui kecepatan pihak lain. Namun, ini adalah kerajaan Ling besar. Chapter 846. Rahasia menghancurkan bumi. Semua tanah di bawah langit berada di bawah otoritas kekaisaran. Dunia adalah milikku. Anda berada di wilayah saya, namun ingin datang dan pergi dengan bebas sesuka Anda? Benar-benar lelucon. Ling Han mengulurkan tangannya dan menekan, segera menarik arus udara yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mulai mengiris Xiao Miaoyan, yang mirip dengan serangkaian pedang surgawi. Ini bukan kecakapan pertempurannya, melainkan penggunaan kekuatan bangsa. Secara teoritis, selama dia memimpin Kekaisaran Ling Agung, dia bisa menyerang setiap sudut di dalam wilayah melalui totem. Tapi, ini akan membutuhkan energi mental yang sangat kuat untuk mendukungnya bahkan jika roh Ling Han sudah maju ke Shattering Void Tier lebih awal dari yang diharapkan, itu masih tidak bisa mencapai batas yang tak terbatas. Tapi Xiao Miaoyan hanya 10 li di depannya. Jika dia tidak bisa mengendalikan apapun bahkan dalam jarak sesingkat itu, maka dia terlalu tidak berguna, dan kekuatan bangsa terlalu berarti. Xiao Miaoyan langsung tertabrak. Namun, dengan hanya kekuatan bangsa, itu hanya 9 bintang hancur Tier Void, paling banyak kekuatan 10 star, dan itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Itu hanya berhasil merobek sedikit keliman pakaiannya, meskipun juga memaksanya untuk memukul mundur beberapa untuk melawan pukulan. Lagi pula, dia tidak memiliki tubuh monster, bagaimana dia berani menghadapi serangan secara paksa? Akibatnya, kecepatannya agak terpengaruh secara alami. Ling Han tersenyum, dan mengangkat tangannya. Pedang udara yang tak terhitung menebas ke arah Xiao Miaoyan sekali lagi. Dia juga berpacu dengan waktu. Kekuatan bangsa secara alami hampir tidak pernah habis, tetapi kekuatan yang disalurkan dari Menara Hitam hanya bisa bertahan 1 jam. Jika dia tidak bisa mengejar Xiao Miaoyan dan membunuhnya dalam periode waktu ini, maka dia harus menyerah mengejar. Dengan hanya kekuatan bangsa, dia bukan lawan main Xiao Miaoyan. Lagi pula, celah di level mereka yang sebenarnya praktis terlalu lebar. Xiao Miaoyan mengacungkan pedangnya, tanpa henti menyerang pedang udara yang datang menembaki dia, dan mengirim mereka terbang. Namun, dia heran menemukan bahwa Ling Han semakin dekat dan dekat. Dalam keputusasaan, dia tidak lagi peduli dengan pedang udara ini, dan hanya memilih untuk menjaga bagian vitalnya dengan Origin Power sambil melarikan diri seumur hidup dengan semua kekuatannya. Meskipun gerakannya ini menyebabkan dia terluka parah, itu secara efektif memperluas jarak antara dirinya dan Ling Han sekali lagi. Dengan kecepatannya, dia bahkan tidak perlu setengah hari untuk mencapai Laut Utara, tempat yang berada di luar jangkauan kekuatan bangsa Kekaisaran Ling besar. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa itu. Mata Xiao Miaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah berada dalam keadaan menyedihkan di alam abadi ini, namun sekarang di alam bawah, dia benar-benar harus membakar kekuatan hidupnya untuk melarikan diri demi hidupnya. Tepat ketika dia marah, dia melihat bayangan kecil muncul di hadapannya. Setelah itu, kepalan tangan menabraknya. Tinju terbang tornado Niu, Peng. Tinju ini sangat mendarat di wajahnya. Xiao Miaoyan tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul di depannya. Dia terbang di udara, mengamati sekeliling di keempat sisinya, dan tidak ada seorang pun di bagian depan, yang berarti bahwa pelaku serangan menyelinap ini hanya bisa mendekat dari belakang. Apakah ini hantu? Dia sudah membakar tenaga hidupnya, siapa yang masih bisa mengejarnya?
Aliran darah yang panjang tumpah dari hidungnya, dan tubuh bagian atasnya terlempar ke belakang dan terbalik. Mengambil kepalan dengan kecepatan tinggi, dia kehilangan semua kemiripan kendali atas tubuhnya. Rasa sakitnya membunuh Niu. Niu buru-buru menjabat tangannya. Meskipun tinjunya mengenai wajah Xiao Miaoyan, pada kenyataannya, itu sama saja dengan memukul tinjunya sendiri dengan kekuatan yang sama. Ditambah dengan kecepatan tinggi Xiao Miaoyan, semua tulang di tangannya patah, dan bahkan seluruh lengannya terkulai lemas. Sialan, Xiao Miaoyan perlahan-lahan memulihkan akal sehatnya. Dia kemudian menatap lekat-lekat ke Niu dengan niat membunuh yang memancar. Pada gadis kecil ini adalah harta yang sangat besar, bahkan para elit tertinggi dari alam abadi akan tergoda. Saya akan membunuhnya, merebut harta itu, dan memperbaikinya sendiri. Xiao Miaoyan mengungkapkan ekspresi kejam yang dipenuhi dengan keserakahan. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan ke pintu rumahnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh melayang dari belakangnya, membuat setiap pori di tubuhnya tegang, sementara dahinya langsung tertutup keringat. Dia dengan khawatir berbalik, dan melihat Ling Han mengacungkan Reverie Life Sword. Jangan bunuh aku bisa menjadi wanitamu. Dia berteriak. Dengan penampilan dan bakatku dalam seni bela diri, aku pasti akan bisa membantu kamu. Dia mencibir ke dalam. Ini tentu saja hanya taktik mengulur waktu, karena dia ingin membunuh orang ini dengan segala cara. Dalam mimpimu, Ling Han mengayunkan pedangnya, tidak berhenti sedikit pun. Apa? Dia sangat cantik, dan memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, namun dia benar-benar akan memukulnya? Xiao Miaoyan berteriak keras, dan sayapnya membentang di belakangnya. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk melompat dan menghindari pukulan fatal ini. Pedang menyapu, dan kepala seseorang dikirim terbang. Itu masih mengenakan ekspresi terkejut, tidak percaya, menumpahkan darah yang mengguncang langit dan bumi. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah, bahkan tidak bergerak. Dia langsung terbunuh di tempat. Ini adalah pedang pembunuh nomor 1 di semua negeri di bawah langit. Ling Han mengambil pedangnya dan berkata, "Bagaimana? Biarkan aku melihat apakah lukanya serius atau tidak." Rasa sakitnya membunuh Niu cemberut, benar-benar kesal. Saat Ling Han mengeluarkan herbal spiritual untuk mengobati Niu, sambil tersenyum, dia berkata, "Kamu memang ceroboh dan berani. Anda bahkan berani memblokirnya. Aku takut keluar dari akalku olehmu barusan. Jangan hancur berkeping-keping ketika seorang elit Shattering Void Tier mati-matian dalam pelarian, terlebih lagi yang membakar kekuatan hidupnya dan memiliki kecakapan pertempuran 18 bintang Shattering Void Tier, bertabrakan dengan seseorang. Mungkin bahkan elit Shattering Void Tier juga akan hancur berkeping-keping, biarkan sendirian hanya seorang kultivator tier surga. Tetapi, bagaimanapun juga, Niu adalah Niu. Dia tidak tertandingi, dan tidak dapat diukur dengan aturan umum. Hehe, wanita malang ini juga ingin menjadi wanita Ling Han. Niu tidak setuju. Niu menggunakan tangannya yang lain untuk meraih Ling Han. Ling Han adalah milik Niu. Dia menyatakan keinginan kuat untuk memonopoli dia, namun ada jejak kecemasan di kedalaman matanya. Ling Han tertawa lebar. Gadis kecil ini benar-benar tidak berubah selama ini. Ketika dia berusia 5 tahun, dia seperti itu, dan pada usia 10 tahun, dia juga seperti itu. Namun, gadis kecil itu telah tumbuh dewasa, dan sekarang bisa disebut sebagai gadis muda, memiliki sedikit jejak feminitas. Niu ingin makan banyak makanan lezat untuk memulihkan tubuh Niu. Niu mengulurkan tangannya untuk meminta makanan Ling Han. Dia mengangguk. Dia pertama mencari tubuh Xiao Miaoyan, namun tidak dapat menemukan alat roh spasial yang bertentangan dengan identitasnya. Mungkin keturunannya dari alam abadi akan menghancurkan alat roh spasial? Kalau tidak, seseorang bisa membawa sejumlah besar harta, dan itu tidak akan setiap orang dari tim mereka hanya membawa setetes darah abadi. Ling Han dan Niu memasuki menara hitam. Pertama-tama dia menyiapkan makanan untuk wanita kecil itu, membiarkannya makan dan minum sepuasnya, dan melupakan rasa sakit dari lengannya yang patah.
Setelah itu, Ling Han meraih Kaisar Setan Asura. Dalam Menara Hitam, Ling Han adalah dewa. Kaisar Iblis Asura gemetar, dia sudah diberi pelajaran oleh menara kecil sekali. Sekarang, dia tidak lagi memiliki temperamen dan berperilaku baik seperti seorang cucu. Meskipun dengan cara yang sama disebut sebagai Kaisar auranya dan aura Kaisar Langit guntur dan api terlalu jauh terpisah. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang menghancurkan bumi. Jangan bunuh aku, Kaisar Iblis Asura buru-buru berteriak segera setelah dia melihat Ling Han. Sebelumnya, menara kecil sudah membuktikan bahwa hidupnya sangat rapuh di sini. Dia bahkan bisa memperbaiki Chaos Source Rock, apalagi gumpalan demonik ki seperti dia. Ling Han duduk bersila dengan satu kaki di udara. Dia tentu saja tidak punya wajah untuk memberikan pengecut semacam ini yang tidak peduli apapun kecuali hidupnya sendiri. Jika pihak lain tidak mau menyerah sampai mati, setidaknya itu bisa mendapatkan rasa hormatnya. Dengan nada tidak senang, dia berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa kau bisa menggunakan rahasia untuk menghindari kematian? Rahasia ini Anda pasti akan tertarik." Asura Demon Emperor buru-buru berteriak. Ini berhubungan dengan seluruh alam bawah. Chapter 847. Asal mula dari alam bawah. Tolong lakukan pencerahan padaku, Ling Han berbicara dengan nada acuh tak acuh yang menghina. Kamu pertama-tama harus bersumpah untuk tidak membunuhku. Kaisar Setan Asura menyatakan kondisinya. Mata Ling Han melebar ketika dia menatap tajam pada Asura Demon Emperor, dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak tertarik lagi." Ling Han kemudian mengangkat telapak tangannya, hendak menyerang. Jangan, kita bisa bicara tentang ini secara sipil, tidak perlu begitu sengit." Asura Demon Emperor buru-buru mengakui ketika dia menambahkan, "Aku bisa membocorkan beberapa rahasia terlebih dahulu." Berbicara, Kaisar Asura Iblis mempertimbangkan tanggapannya dan memberikan sedikit batuk sebelum mengungkapkan, "Alam bawah adalah dunia kecil." Apa-apaan? Bukankah ini omong kosong? Mengapa lagi itu akan ditargetkan oleh 5 sekte dari alam abadi kalau bukan karena itu dunia kecil? Melontarkan omong kosong hanya akan mempercepat kematianmu, apalagi mengejekku, kata Ling Han dingin. Kali ini Kaisar Iblis Asura menjawab tanpa rasa takut, "Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa alam bawah masih menjadi bagian dari alam abadi sampai 3 hingga 4 juta tahun yang lalu?" Apa? Sepotong berita ini akhirnya berhasil membangkitkan reaksi kaget dari Ling Han. Apa artinya ini? Alam bawah awalnya merupakan bagian dari alam abadi? Lalu bagaimana itu terputus dari alam abadi dan berubah menjadi dunia kecil? Dengan ekspresi termenung, Ling Han menatap Kaisar Setan Asura saat dia bertanya, "Kamu tidak sengaja memasak cerita ini hanya supaya kamu bisa menyelamatkan hidupmu, kan? Itu terlalu konyol." "Aku bisa bersumpah ke langit bahwa apa yang aku katakan itu benar." Kaisar Setan Asura dengan cepat mengucapkan sumpah. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, kamu akan memberitahuku semua yang kamu tahu, dari awal hingga selesai, dengan jelas dan jelas, tanpa meninggalkan apapun. Jika berita ini benar, bukan berarti saya tidak bisa menyayangkan Anda." "Terima kasih, Tuan Mudahan, terima kasih, Tuan Mudahan." Asura Demon Emperor segera menjawab, keinginannya untuk butlik tertulis di wajahnya. Sekarang dia hanya sepotong kabut hitam, dia bisa membuat perubahan tanpa akhir, dan mengubah ekspresinya sesuai keinginannya. "Bicara, kalau begitu." Ling Han memberi isyarat dengan tangannya. Bagaimana bisa Ba***ngan ini layak dijuluki kaisar? Ia praktis memalukan bagi kata itu. Ya. Kaisar Iblis Asura tampaknya mengatur pikirannya ketika dia mulai berbicara. Alam bawah telah lama berada di alam abadi, tetapi tiba-tiba, itu menghilang. Ini menggelitik keingintahuan sejumlah besar tembakan di netherworld kita dan di alam abadi, dan mereka mulai menyelidiki. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa sebidang tanah ini pasti telah terpisah dari alam abadi dan telah berubah menjadi dunia kecil. Karena penasaran, elit utama menyelidiki kembali alam bawah sekali lagi,
namun menemukan masalah yang bahkan lebih mengejutkan, yaitu bahwa alam bawah adalah dunia kecil sedini setidaknya 10 juta tahun yang lalu, dan masuk ke alam abadi melalui metode membelah membuka langit. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Dunia kecil muncul dengan cara membelah langit yang sebenarnya terlepas dari alam immortal, lalu berubah menjadi dunia kecil lagi. Para elit pamungkas menyimpulkan bahwa harta yang berharga pasti telah muncul di alam bawah. Oleh karena itu perubahan seperti itu. Akibatnya, para elit pamungkas semuanya mencari alam bawah ini yang telah kembali ke dunia kecil, ingin tahu seperti apa harta langka yang sebenarnya ada di dalamnya, serta ingin mengambil kesempatan untuk merebutnya. Tapi sebenarnya ada terlalu banyak dunia kecil, apalagi itu disebut alam bawah di sini. Namun ketika berada di alam abadi sebelumnya, itu tidak dinamai demikian. Dengan demikian, tidak ada yang tahu bahwa dunia kecil ini yang dikendalikan oleh kekuatan kecil dan lemah seperti 5 sekte sebenarnya adalah tanah abadi yang elit tertinggi menghabiskan sumber daya yang sedemikian luas untuk mencari, bergerak dengan tangannya. Ling Han kemudian bertanya, karena alam bawah tidak pernah disebut dengan nama seperti itu sebelumnya. Lalu bagaimana Anda tahu bahwa ini sebenarnya sebidang tanah yang telah terpisah dari alam abadi beberapa tahun yang lalu? Itu sangat sederhana. Alasan mengapa aku akan datang ke sini adalah justru karena aku diperintahkan untuk datang untuk melakukan penyelidikan, memverifikasi apakah dunia kecil ini sebenarnya yang menjadi target para elit. Hanya saja aku ditekan segera setelah aku tiba. Kaisar Setan Asura jelas agak berkecil hati. Lalu bagaimana Anda memverifikasi ini? Akhirnya Ling Han menunjukkan minat. Mengingat bahwa sebidang tanah ini telah muncul di alam immortal sebelumnya, itu pasti akan memperoleh aura dari alam abadi. Meskipun jejaknya telah ditangani dengan sangat teliti, aku masih berhasil menangkap aroma aura immortal realem yang berasal dari dalam inti tanah. Kaisar Iblis Asura kemudian dengan bangga menyombongkan diri. Bukannya aku ingin menyombongkan diri, tetapi hanya kita yang ingin menyombongkan diri. Sekelompok individu berbakat memiliki kemampuan semacam ini. Kalau tidak, saya tidak akan ditugaskan untuk datang ke sini. Ling Han merenung sejenak, lalu bertanya, Netherworld mendelegasikan banyak makhluk yang mirip dengan Anda dengan tugas untuk mencari berbagai dunia kecil. Tuan Muda Han, Anda benar-benar pintar, benar-benar tepat. Kaisar Iblis Asura tidak ragu untuk menjilat. Setelah semua, kehidupan kecilnya sekarang benar-benar di tangan Ling Han. Ling Han tidak bisa tidak asyik dengan pikirannya. Jika alam bawah awalnya adalah dunia kecil, telah membelah langit satu kali sebelumnya, dan kemudian merosot menjadi dunia kecil karena alasan tertentu yang tak terduga kemudian, maka itu semua tentu terlalu mengejutkan. Bahkan elit utama dari alam abadi dan Netherworld semua astir, membuktikan bahwa bahkan mereka tidak mampu melakukan hal seperti itu. Itulah sebabnya itu membangkitkan minat mereka. Bahkan berhasil menarik perhatian Netherworld yang awalnya tidak terkait, mendorong mereka untuk mengirim sejumlah besar orang untuk memasuki dunia kecil untuk melakukan pencarian. Dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Mungkinkah hal yang dicari oleh para elit utama ini sebenarnya adalah menara hitam? Menara kecil terus mengatakan bahwa jika ingin menggunakan kekuatan penuhnya, ia mampu menghancurkan alam bawah, tetapi juga akan menarik elit pamungkas sejati untuk membuat langkah untuk merebutnya pada saat yang sama. Karena itu, bahkan jika ia memiliki kekuatan yang besar dan mengesankan, itu tidak dapat digunakan dengan baik, tetapi lebih perlu untuk mengembalikan sendiri. Dengan cara itu, ia kemudian bisa menekan aura ketika itu benar-benar mengerahkan kekuatannya, tidak membiarkan elit pamungkas dari alam immortal merasakannya. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Jika itu bisa membiarkan dunia kecil naik ke alam abadi dengan membelah langit terbuka dan kembali menjadi dunia kecil lagi, kemampuan mengesankan macam apa itu? Menara hitam. Latar belakang macam apa yang sebenarnya bisa dimilikinya? Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan dapat membiarkan fisiknya mencapai ketangguhan logam langka tingkat yang lebih tinggi dari tiernya. Dan ini masih merupakan kekuatan lapisan pertama dari teknik budidaya. Dalam hal itu, seberapa tinggi kekuatan teknik budidaya lapisan kedua dan ketiga? Siapa yang menciptakan menara hitam? Bagaimana mereka jatuh ke dalam kemunduran? Sekuat menara hitam, itu bahkan rusak parah. Siapa yang bisa melakukannya?
Ling Han hanya merasa bahwa semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dia menggelengkan kepalanya, dan menyimpan semua ini di lubuk hatinya. Dia perlahan bisa memeriksanya di masa depan setelah dia masuk ke alam abadi. Misalnya, dia akan memeriksa siapa yang menjadi pemimpin dalam membelah langit untuk terakhir kalinya. Juga, kapak gunung dan sungai tidak akan benar-benar ditempa oleh orang itu, bukan? Hehe, Tuan Muda Han, bisakah aku pergi sekarang? Tanya Kaisar Setan Asura ketika senyum kasar menyebar di wajahnya. Ling Han juga tersenyum, dan menjawab, bagaimana menurutmu? Ekspresi kekecewaan melintas di wajah Asura Demon Emperor. Dia juga tahu bahwa rahasia ini terlalu serius, jadi Ling Han sama sekali tidak akan mengizinkannya untuk memberitahu orang lain. Tampaknya dia kemungkinan akan ditahan di sini seumur hidup. Lingkungan di sini cukup bagus, dan tempat itu juga besar. Lebih jauh lagi, ada herbal spiritual di semua tempat, meskipun dia tidak membutuhkan herbal spiritual. Namun, orang-orang di sini terlalu langka, membuatnya merasa tidak terbiasa. Kamu tinggal di sini saja. Jika perilaku Anda baik, saya bisa membiarkan Anda keluar untuk menghirup udara segar, kata Ling Han. Ketika dia benar-benar maju ke Shattering Void Tier adalah saat dia mengeluarkan Asura Demon Emperor, dan bisa memanipulasinya seperti yang dia inginkan saat itu. Luka-luka Hunyu sembuh dengan sangat cepat. Gadis kecil ini juga aneh. Sekarang tubuhnya memiliki telur saleh tambahan, jadi siapa yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi padanya. Kami akan kembali dulu. Ling Han dan Hunyu keluar dari menara hitam, dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Kali ini, Xiao Miaoyan, Yang Guan, dan Kaisar Iblis Asura semua sudah ditangani. Jadi satu-satunya elit kuat yang tersisa pada umumnya adalah Raja Mayat bermata 18 dari 1000 korps sekte. Jauh lebih mudah untuk dihadapi. Chapter 848. Kembali ke balap laut. Setelah pertempuran ini, hati orang-orang di kerajaan Ling Besar telah menjadi lebih bersatu. Satu-satunya masalah adalah bahwa tubuh Ling Han hanya bisa menanggung kekuatan 10 Star of Shattering Void Tier. Karenanya, tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatannya. Kultivasinya telah meningkat selama ini, tetapi dibandingkan dengan kekuatan 10 Star of Shattering Void Tier, itu masih dapat diabaikan. Hanya melangkah ke Shattering Void Tier akan menghasilkan transformasi kualitatif dalam kekuasaannya. Tanpa disadari, beberapa bulan lagi telah berlalu. Ling Han sudah mencapai lapisan ke-9 Heaven Tier, dan mulai beralih untuk menumbuhkan teknik ekstrim yang, meskipun tidak ada hambatan, untuk mulai mengolah teknik baru masih perlu dilakukan secara kumulatif. Dia berpikir bahwa menembus ke Shattering Void Tier akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Ini sudah sangat luar biasa. Orang harus tahu bahwa dia baru berusia 21 tahun. Pada kenyataannya, dia baru saja memasuki masa dewasanya. Jika dibandingkan dengan usia relatifnya, itu hanya lebih dari 1 atau 2 tahun. Tetapi penting untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di alam bawah. Mungkinkah alam bawah membandingkan dengan alam abadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin realem immortal akan merambah ke alam bawah? Sebaliknya, itu akan menjadi alam bawah yang merambah ke alam abadi. Mengingat bahwa periode 1 tahun yang sebelumnya disepakati dengan si Rache sudah habis, Ling Han dan Helian Sun Sue berkemas dengan niat melakukan perjalanan ke Laut Utara. Pertama, melihat putra mereka. Kedua, mengunjungi Helian Tianyun untuk melihat prestasi baru apa yang dia miliki. Ling Dongxing ingin pergi bersama dengan Helian Sun Sue untuk melihat cucunya. Karena itu, Ling Han membawa keduanya. Bagaimanapun, menara hitam sangat besar sehingga bisa menampung mereka bahkan jika ada lebih banyak orang. Hunyu secara alami tidak bisa ditinggalkan. Gadis kecil itu menjadi lebih feminin, dan dadanya mulai menunjukkan sedikit gelombang. Kadang-kadang, dia akan belajar bertindak centil seperti Zhu Xuan-er, yang menurut Ling Han sangat lucu. Kelinci berkata bahwa dia belum pernah ke laut, dan di bawah juga. Rock Spirit sudah kembali sejak lama. Kali ini, ia juga berangkat bersama mereka dalam perjalanan, bertanggung jawab untuk menjadi Gunung Hunyu.
itu telah terus menerima esensi bumi dalam menara hitam, dan telah melewati langkah terakhir untuk mencapai tier void hancur sebelum yang lain. Ini tidak terbayangkan di masa lalu. Dari Flower Blossom hingga Shattering Void Tier, berapa banyak batu roh yang perlu diserap seseorang. Lord Rock memang pintar, dan mengikuti pemilik yang tepat, pikirnya. Ekspresi sederhana di wajahnya. Meskipun menjadi elit Shattering Void Tier, anjing itu jinak seperti anjing di depan Hun Yu. Semua orang berangkat menuju ke laut. Sebelum memasuki wilayah utara, Ling Han pergi untuk melihat area penambangan kuno. Kabut hitam di sana seperti lautan luas, yang benar-benar menelan ibu kota asli negara api. Ini adalah bahaya tersembunyi. Ling Han berpikir bahwa hal pertama yang akan dia lakukan setelah melangkah ke Shattering Void Tier adalah meruntuhkan tempat ini. Mereka memasuki laut, dan bergegas ke Pulau Dome Cloud. Perjalanan sangat lancar, dan hanya butuh 4 hari untuk mencapai tujuan. Itu juga karena kekuatan Ling Han dan Hun Yu telah berkembang ke tingkat lain, dan dengan demikian kecepatan mereka secara alami lebih cepat. Siapa di sana? Penjaga yang menjulang di langit menghentikan Ling Han dan yang lainnya. Putri ketujuh, Permaisuri. Ketika mereka melihat penampilan Ling Han dan yang lainnya, mereka menjadi hormat dan memberi salam. Helian Sun Sue melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berdiri pada upacara. Di mana raja?" Saat ini di dalam istana. Helian Sun Sue secara alami tidak membutuhkan mereka untuk memimpin. Saat dia sangat merindukan putranya, dia dengan tidak sabar terbang jauh-jauh. Saat dia memasuki istana kerajaan, dia hanya melihat bahwa Helian Rong menggendong anak laki-laki dan bermain dengannya dengan penuh semangat. Panggil kakek, yang besar, yang besar." Bocah laki-laki itu meraih telinga Helian Rong dan bertepuk tangan. "Itu kakek, bukan yang besar," Helian Rong berkata dengan panik. Bocah kecil ini sudah bisa berbicara selama beberapa bulan sekarang, tetapi hanya asyik memanggilnya besar. Itu benar-benar membuatnya merasa sangat cemas. Baik Ling Han dan Helian Sun Sue terbang ke bawah, yang membuat Helian Rong melompat ketakutan. Saat ini, pikirannya benar-benar terfokus pada Ling Jian Sue, meletakkan semua harapannya pada pihak lain untuk memanggilnya kakek. Siapa yang mengira Ling Han dan yang lainnya tiba-tiba akan muncul? "Ayah, ibu!" Ling Jian Sue tiba-tiba berteriak dan berlari ke arah mereka. "Bu!" Helian Rong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia telah mengajarkan Ba Asteris ngan kecil yang hanya akan memanggilnya yang besar alih-alih memanggilnya sebagai kakek. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Ling Han dan Helian Sun Sue tiba, Ba Asteris ngan kecil itu benar-benar akan menanganinya dengan benar. Sial, Helian Sun Sue senang namun menyesal, dia tidak bisa mengajar putranya memanggil mereka ibu dan ayah. Putranya yang telah mempelajarinya sendiri. Dia memeluk putranya dan berkata, "Anak yang baik, ibu tidak akan lagi terpisah darimu." Dia tidak lagi peduli tentang apapun. Satu-satunya pemikirannya adalah tidak dapat dipisahkan dari putranya. "Hahaha, bocah sialan, kamu akhirnya ada di sini." Helian Tianyun juga terbang. Dalam 1 tahun terakhir, dia memang telah masuk ke surga tingkat. Kekuatan naganya telah menjadi agak lebih kuat, meskipun perubahannya tidak terlalu drastis. Lagi pula, dia awalnya mencapai puncaknya, dan perbaikan dengan sendirinya akan terbatas. Meskipun Ling Han juga sangat merindukan putranya, dia lebih senang melihat perubahan pada putranya. Bocah kecil itu belum mencapai usia 2 tahun, tetapi kekuatan kasarnya telah mencapai puncak tier pedestal spiritual. Kemajuannya benar-benar luar biasa. "Bagaimana situasi keempat lautan saat ini?" tanyanya. "Tentu saja mengurus masalah serius terlebih dahulu." Helian Tianyun dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata, "Sekarang, keempat lautan semuanya di bawah kendali dewa ini. Lebih dari setengah ras laut di tengah lautan juga telah bersumpah setia kepada Tuan ini. Anda datang pada waktu yang tepat. Saya bermaksud untuk menyerang Kaisar Laut dalam waktu beberapa hari. Datang dan bergabung dalam kegembiraan. Kekuatan naga benar-benar berguna. Dengan begitu banyak kultivator Shattering Void Tier di antara si Rache,
sebagian besar telah ditaklukkan oleh seorang bocah lelaki yang saat ini masih di Heaven Tier. Ling Han tersenyum dan berkata, "Oke, akan baik untuk mengamati dan mendapatkan pengetahuan secara langsung." Di bawah kekuatan naga sejati dari Helian Tianyun, sebagian besar balap laut telah memilih untuk berdiri di bawah spanduknya. Namun, keluarga kekaisaran secara alami tidak mau meletakkan senjata dan menyerah. Mereka bahkan memiliki dukungan dari alam abadi, dan dengan demikian akan secara alami melawannya sampai akhir. Namun, meskipun ada banyak elit di antara keluarga kekaisaran, itu tidak akan lebih dari jumlah keempat lautan. Rintangan ini sama baiknya dengan dihilangkan. Setelah 3 hari persiapan, tentara dikirim. Ada elit yang terus bergabung dengan tentara. Jumlah pembudidaya Sattering Void Tier lebih dari 300. Ini karena beberapa pembudidaya Sattering Void Tier sebenarnya harus berjaga-jaga dan mengawasi klan mereka. Kalau tidak, menyatukan 400 dari mereka tidak akan menjadi masalah sama sekali. Rumah leluhur klan kerajaan dari 4 lautan semuanya ada di pulau itu. Satu-satunya pengecualian adalah keluarga kekaisaran. Tanah leluhur mereka berada di laut dalam, di dalam selat, dikelilingi oleh binatang laut yang sangat besar. Meskipun mereka belum mengembangkan kecerdasan dan tidak memiliki pengetahuan kultivasi, dengan fisik dan kekuatan kasar yang sangat tangguh, kecakapan pertempuran mereka telah mencapai 15 bintang. Mereka adalah wali alami dari keluarga kekaisaran wali paling kuat yang bisa merobek-robek setiap penggarap Void Tier hancur yang dengan tegas menyerbu ke depan. Namun, di depan Helian Tianyun, binatang laut ini sama sekali tidak berdaya. Alasan keluarga kekaisaran bisa menggunakannya sebagai penjaga adalah karena binatang laut ini akan dipengaruhi oleh kekuatan naga. Kekuatan naga seperti itu pastilah sangat murni. Tingkat kekuatan seperti Helian Rong tidak akan memiliki efek sama sekali. Tapi, siapa Helian Tianyun? Dia adalah naga alternatif dari ribuan tahun yang lalu, dan bahkan telah membudidayakan Fang naga sejati. Sekarang setelah dia memperoleh kehidupan kedua melalui Fang naga sejati, kekuatan naganya bahkan lebih kuat daripada di kehidupan terakhirnya. Karena itu, dengan satu pikirannya, binatang laut ini akan mundur satu demi satu. Di depan, ada selat yang sangat besar. Beraninya kau menyinggung keluarga kekaisaran. Apakah Anda semua tahu kejahatan Anda? Suara dingin terdengar dari dalam selat. Chapter 849. Kesalahan perhitungan. Suara itu mengangkat sungai, dan memancarkan kekuatan naga yang kuat, membuat tubuh semua orang bergetar dan hampir jatuh berlutut. Bagi si Rache, garis keturunan sangat penting. Itu mirip dengan bagaimana elit tier bayi spiritual manusia bisa menulis keputusan hukum untuk menekan pejuang tier spiritual pedestal ke titik di mana mereka tidak bisa bergerak. Untungnya, raja-raja di antara seniman bela diri masih bisa menahan tekanan paksaan seperti itu. Namun, di antara si Rache, garis keturunan superior mengalahkan semua. Sebelumnya, Helian Tianyun hanya ada di Gusing Spring Tier, namun Helian Rong dan Wenren Jie keduanya ditekan sampai berlutut segera, dan itu sama sekarang. Helian Tianyun mendengus dan berjalan di depan dengan tangan di belakang. Dia jelas anak kecil, tetapi ekspresinya penuh dengan kesombongan seorang ahli tua. Dia berkata, "Dewa ini ada di sini. Cepat dan minta Ao Xingbo pergi ke sini untuk menyambut saya." "Nak, beraninya kamu tidak menghormati Kaisar Laut?" Suara itu berkata dengan dingin. "Haha, jangan tarik omong kosong yang tidak berguna ini. Si Rache adalah tempat di mana garis keturunan dipandang. Darah leluhur dewa ini murni, siapa yang tidak mau menghormati tuan ini?" Helian Tianyun mencibir. "Hehe. Kamu juga tahu bahwa si Rache adalah tempat di mana garis keturunan ditekankan?" Dengan mencibir, 100 atau lebih orang berjalan keluar dari selat. Orang-orang ini semua mengenakan jubah naga, dan memancarkan kehadiran yang kuat. Mereka semua berada di Sattering Void Tier, dan dengan darah naga sejati yang sangat murni, jauh melebihi Helian Rong, si Anyutong, dan sejenisnya.
bukan tanpa alasan bahwa keluarga Au dapat menyatukan 4 lautan. Pergi ke sini dan menyapa tuan ini, kan? Helian Tianyu berkata dengan angkuh. Meskipun ini adalah ekspedisi kali ini, pada dasarnya tidak mungkin terjadi pertempuran. Setelah naganya mungkin dilepaskan, itu akan menjadi naksir satu sisi yang lengkap. Jadi, dia hanya melakukan gerakan. Dia mengaktifkan kekuatan naganya dan menyerang sisi keluarga Au. Weng, ketika naga itu diaktifkan, banyak orang di keluarga Au seperti keluarga kerajaan 4 lautan sebelumnya, menggigil dan hampir berlutut. Helian Tianyun berjalan mengudara. Dia berbalik dan berkata kepada Ling Jiansui, "Murid, lihat itu, tuan ini hanya kikas itu, hem." Dengan mencibir, seorang anak muda berjalan keluar, tidak terpengaruh oleh kekuatan naga Helian Tianyun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanya naga palsu, aku naga yang sebenarnya, Hong." Dia juga menyebarkan kekuatan naganya. Kehadiran yang tidak kalah dengan Helian Tianyun disapu, dan seketika, 4 keluarga kerajaan lautan semuanya kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Ling Han mengerutkan kening, dan langsung memasukkan Helian Sun Sue ke menara hitam. Meskipun darahnya sangat murni, itu jauh dari mencapai ketinggian Helian Tianyun, dan dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh sekarang. Ling Dongxing dan Yue Hong Chang jelas memasuki menara hitam setelah memasuki wilayah laut. Apa? Helian Tianyun terkejut. Anak muda ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan naganya, dan memancarkan kekuatan naga tidak kalah dengan milik naganya. Bagaimana bisa dia membudidayakan hingga ketinggian naga alternatif yang tak terhitung tahun yang lalu, dan akhirnya terlahir kembali melalui gigi naga sejati? Dalam hal kekuatan naga saja, setidaknya di tanah yang luas, tidak ada ras naga yang bisa menandinginya. Dari mana seseorang yang memiliki kekuatan garis keturunan yang bisa menyaingi dia berasal? Dari dunia abadi, Ling Han menyela. Karena 5 sekte bisa mengirim orang ke bawah. Mengapa keluarga Au tidak bisa? Cerdas, kata anak muda itu sambil tersenyum. Dia terlihat tampan, dan bahkan memiliki pesona kepahlawanan. 2 tanduk naga tumbuh di atas kepalanya, memancarkan kehadiran kuno dan mulia. Tanduk naga sejati, Helian Tianyun tegas. Dia dipelihara dan dilahirkan kembali melalui gigi naga sejati, dan jelas sangat sensitif terhadap kehadiran naga sejati. Tidak heran lawan bisa melawannya, jadi ternyata itu adalah keturunan naga sejati dari alam abadi. Ling Han tergerak dalam tanduk naga sejati. Kaisar Surgawi Guntur dan Api ingin dia mengumpulkan 4 benda suci, dan bukankah salah satunya tanduk naga sejati? CK. Jika saya memotong dan melemparkannya ke orang itu, akankah saya bisa mendapatkan kekuatan mistik sebagai imbalan? Hehe, benar-benar katak di dasar sumur. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Di bawah tingkat surgawi, bagaimana mungkin untuk mencapai tingkat naga sejati? Hanya mereka yang mencapai tingkat kejadian yang memenuhi syarat untuk disebut naga sejati. Pah, mulut Ling Han langsung bergerak. Seekor naga harus berada di tingkat kejadian untuk disebut naga sejati. Dengan cara yang sama, seekor Phoenix harus berada di tingkat kejadian untuk disebut Phoenix sejati. Lalu bagaimana dia mendapatkan tanduk True Dragon dan bulu Phoenix surgawi? Jika dia benar-benar bisa mendapatkannya, maka dia pasti akan berada di budidaya tier Genesis. Ini berarti dia adalah elit teratas di dunia surgawi. Jadi apakah dia masih perlu belajar Kaisar Langit Guntur dan kekuatan mistik api, It? Tidak heran orang ini tidak mau melihat orang-orang dengan wajah aslinya. Apakah dia takut akan dikutuk? Helian Tianyun juga agak terkejut, dan bahkan lebih tidak bisa menerimanya saat ini. Dia pikir darahnya sudah sangat murni, dan sepenuhnya bisa dilihat sebagai naga sejati. Dia mencibir, jangan menyebarkan desas-desus untuk menipu orang. Di mana bocah itu? Cepat dan hormati tuan ini. Dia hanya tampak berusia 5 hingga 6 tahun, namun menyebut orang itu anak nakal, tidak tahu malu. Aku dipanggil Au Jian. Ekspresi pemuda itu tenang, tampak tidak tergesa-gesa. Dalam hal perilaku saja, Helian Tianyun yang sudah hidup seumur hidup benar-benar sulit untuk ditiaingi. Si Rache mengukur superioritas dengan garis keturunan. Sekarang, tingkat kemurnian Anda dan keturunan saya sama, jadi kami akan menentukan pemenangnya melalui kekuatan. Helian Tianyun memandang ke arah Ling Han, agak tercengang.
Kata-kata itu jelas masuk akal. Ras laut jelas pertama kali membandingkan garis keturunan. Tetapi bagaimana jika kemurnian garis keturunan hampir sama? Lalu mereka akan membandingkan kekuatan. Sama seperti Helian Rong dan Wenren Jie, garis keturunan mereka memiliki sedikit celah di antara mereka, tetapi tidak bisa membentuk keuntungan luar biasa, jadi pertarungan adalah jalannya. Tapi masalahnya adalah, Aojian ini, dia Shattering Void Tier Elite, berjuang untuk apa? Jika pertempuran dimulai, Helian Tianyun pasti akan mati. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa mereka mengambil jalan yang salah pada belokan ini, meremehkan ranah abadi. Dia berpikir bahwa itu akan mulus seperti dengan 5 sekte. Tidak masalah jika orang-orang kerajaan abadi datang jenius dengan kecakapan. Pertempuran Shattering Void Tier 20 bintang juga sangat langka, tetapi mereka masih akan tersapu oleh Ma Duobao. Meskipun tier Helian Tianyun turun, garis keturunannya mulia, dan dia membuktikannya terus-menerus di sepanjang jalan. Tapi sekarang, semua akan terbalik. Jika Helian Tianyun meninggal dalam pertempuran, Sirace jelas akan kembali di bawah kendali keluarga Au. Itu akan sangat mudah. Pertarungan sederhana. Hancur Tier Void versus Heaven Tier. Apakah ada ketegangan? Kelima sekte bisa mengirim jenius Shattering Void Tier 18 bintang. Mengapa keluarga Au tidak bisa melakukannya? FCK, Ling Han segera menggelengkan kepalanya pada Helian Tianyun. Tidak peduli apakah itu dia atau Helian Tianyun, apa yang paling kurang dari mereka berdua adalah waktu. Selama mereka diberi waktu 2 hingga 3 tahun, tidak, mungkin 1 tahun, mereka akan bisa menjadi eksistensi terkuat di dunia, tidak takut pada siapapun. Mereka jelas tidak bisa memulai perang sekarang. Pertempuran hanya akan berujung pada kematian. Helian Tianyun mengangguk pada Ling Han, menyatakan persetujuannya dengan pandangan Ling Han. Ling Han mentransmisikan beberapa kata dengan akal surgawi kepada Helian Rong, lalu menyimpan kelinci, roh batu, dan Huniu ke menara hitam, dan kemudian meraih Helian Tianyun, mengambil langkahnya. Tentu saja dia lari. Jika tidak lari, apakah dia akan tinggal untuk minum teh? Semua orang terkejut mengapa dia berlari tiba-tiba. Helian Rong menerima transmisi suara Ling Han, dan bereaksi paling cepat. Dia segera berkata, naga sejati palsu, jangan lari. Namun, dia ditekan oleh kekuatan naga Aojian dan tidak mampu mengejar sama sekali, dan hanya bisa berteriak untuk pertunjukan. Keluarga kerajaan keempat laut akhirnya bereaksi, dan bergabung dengan kelompok penyangkal. Mau bagaimana lagi? Sirace memutuskan semuanya dengan garis keturunan. Jadi mereka hanya bisa dengan tegas menunjukkan posisi mereka untuk menghindari keluarga kekaisaran yang menyelesaikan akun setelahnya. Ini juga mengapa Ling Han meminta Helian Rong mencela dia. Helian Rong bisa berlari, tetapi keluarga Helian tidak bisa. Chapter 850. Minesaf kuno mengirim pasukan keluar. Ling Han dan Helian Tianyun berlari. Selama mereka selamat, akan ada waktu di masa depan ketika mereka melawan, atau semua akan sia-sia. Mereka mungkin tidak tampak tua sekarang, tetapi mereka berdua sudah menjalani satu kehidupan. Apakah mereka masih membiarkan emosi mempengaruhi keputusan mereka? Itu akan bodoh. Kamu ingin lari? Aojian segera memulai pengejarannya. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengejar. Karena yang lain bahkan keluarga kekaisaran akan ditekan oleh kekuatan naga Helian Tianyun, tidak mengejar apapun. Dia adalah seorang jenius dari perlombaan naga dunia abadi, dengan darah naga sejati mengalir di nadinya, dan saat ini sudah memiliki kehancuran 19 bintang. Kehebatan pertempuran, menjadi hanya 1 bintang jauhnya dari kehebatan pertempuran ekstrim. Karena itu, dia sangat sombong. Berhenti. Aojian terus-menerus menggunakan mantra dan mengendalikan aliran untuk membenturkannya ke Ling Han dan Helian Tianyun. Dia adalah keturunan naga sejati, dan secara inheren bisa mengendalikan air. Ini adalah gelombang yang ditarik oleh elit Shattering Void Tier. Ling Han dan Helian Tianyun hanya memiliki budidaya tier surga, jadi bagaimana mereka bisa memblokir mereka? Peng, 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 mereka ditampar oleh ombak. Kaget dan mati rasa di seluruh
Untungnya, salah satu dari mereka memiliki tubuh logam langka tingkat ke-10, sementara yang lain hanya sedikit lebih rendah, tidak terlalu jauh, atau ombaknya sendiri bisa menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Namun, Aujian memanfaatkan kesempatan untuk menyusul mereka. Sekarang itu kerugian besar. Ling Han akhirnya melepaskan jimat teleportasi instan. Kali ini, dia tidak hanya melakukannya untuk pertunjukan, tetapi benar-benar berencana menggunakannya. Jika tidak, karena terperangkap dan tidak dapat melarikan diri dari wilayah laut ini, ia masih harus menggunakan jimat teleportasi instan pada akhirnya. Jimat teleportasi instan menangkap tatapannya. Aujian bergegas, berusaha menghentikan mereka agar tidak pergi. Sampai jumpa lagi, bocah kecil. Pada saat itu, tuan ini pasti akan membunuhmu, Helian Tianyun berkata dengan sengit. Seekor naga alternatif yang bermartabat seperti dia diburu dan harus melarikan diri pontang-panting, hal seperti itu tidak dapat ditawar. Aujian mengulurkan tangannya dan menusukkan tombak panjang, tetapi ketika titik tombak mendarat, hanya lapisan vakum yang dibuat. Ling Han dan Helian Tianyun sudah menghilang tanpa jejak. Sialan, tatapannya bersinar dengan tatapan dingin, tampak sangat menyesal. Sejujurnya, dia tidak akan mengejar mereka ke darat, karena dia sudah mendengar bahwa ada manusia yang sangat kuat, yang juga merupakan formasi pembunuhan terlahir, di sana, dan di atas kekuatan berkah bangsa, kecakapan pertempurannya menerobos 20 bintang. Dia takut dia akan mati di sana. Tidak mungkin dia adalah keturunan True Dragon yang bermartabat dengan prospek tanpa batas, dan tidak mungkin membahayakan dirinya di dunia kecil yang rendah ini. Satu-satunya tujuan yang dia miliki di sini adalah untuk memastikan pembuatan pil realem yang lancar. Orang celaka, sial, bagaimana mereka bisa memiliki jimat teleportasi instan, sesuatu yang sangat langka bahkan di alam surgawi. Siu, dengan cepat, Ling Han dan Helian Tianyun sudah muncul di permukaan laut. Di mana ini? Ling Han menatap ke kejauhan. Helian Tianyun mengendus, dan kemudian berkata, sejauh yang dewa ini tahu, itu pasti Laut Barat. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh, dan berkata, kamu bisa mencium bau itu? Tidak, air dari 4 laut semuanya berbeda. Bagaimana bisa dewa ini tidak menciumnya? Helian Tianyun mendengus, tampak sangat bangga, dan kemudian berkata dengan aneh, Brat, bagaimana bisa kau memiliki jimat teleportasi instan? Meskipun benda ini terkenal, bahkan dewa ini belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Ling Han menyadari, menghubungkannya dengan berita besar yang Asura Demon Emperor ungkapkan. Jika tanah luas awalnya tinggal di alam abadi sebelumnya, maka itu tidak dapat diterima bahwa beberapa hal tingkat surgawi muncul di sini mereka bisa saja digali dari kubur oleh Maduo Bao. Lemak ini benar-benar orang yang sangat baik untuk memberinya hal yang sangat berharga. Seseorang memberikannya kepadaku, kata Ling Han tanpa berpikir. Hadiah bahkan hal yang sangat berharga. Helian Tianyun terkejut. Cepat, siapa orang itu? Perkenalkan dia kepada dewa ini. Dewa ini tidak keberatan menjadi teman baik dengannya. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kamu dan dia agak mirip dalam beberapa hal. Dia memberitahu Helian Tianyun tentang Maduo Bao saat kembali ke darat. Karena mereka berada di Laut Barat, mereka jelas pertama akan tiba di wilayah barat, kemudian berbalik ke arah utara untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Dengan kecepatan berjalan kaki, mereka akhirnya meninggalkan wilayah lautan setelah 7 hari, menginjak daratan. Orang-orang di Menara Hitam juga tahu jalannya masalah ini. Kecuali kehabisan Hu Niu, orang lain masih tinggal di dalam untuk mengakomodasi langkah cepat dari perjalanan. Namun, Ling Han terkadang membawa putranya keluar dan memeluknya, memelihara ikatan antara ayah dan putranya. Wilayah barat sekarang juga wilayah kekaisaran Ling besar, dengan siluet duplikat totem, dan Ling Han hanya perlu terhubung untuk bisa mengetahui tentang pergerakan kekaisaran Ling besar. Awalnya, dia hanya memikirkannya secara acak dan dengan demikian terhubung ke totem. Tetapi setelah menerima beberapa berita, dia segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Benda yang terkubur di bawah Minesaf bekas negara api, akhirnya keluar. Melalui siluet totem, dia melihat bayangan buram makhluk humanoid yang diselimuti arus hitam yang sangat kuat, mengepung kota-kota dan benteng di jalur mereka.
Dengan setiap kota yang mereka taklukkan, mereka menghaluskan semua orang di kota menjadi orang mati yang berjalan, yang juga terikat oleh arus hitam, menjadi bawahan mereka, meskipun kekuatan mereka rata-rata. Untungnya, penghilangan satu kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka masih belum sepenuhnya merebut utara yang sunyi, sehingga tidak akan dalam waktu dekat mereka akan melewati Fallen Moon Gorge dan memasuki wilayah besar wilayah utara. Ada apa? Helian Tianyun bertanya dengan santai. Begitu Ling Han berbicara tentang situasinya, Helian Tianyun juga mengerutkan kening. Itu hanya harus saat ini. Jika mereka berdua diberi waktu, mereka akan menjadi elit terkuat dengan kecakapan pertempuran Shattering Void Tier 20 bintang di masa depan. Tetapi langit tampaknya sengaja membuat hal-hal sulit bagi mereka, bahkan tidak memberi mereka 1 tahun, dan pengaturan masalah sulit bagi mereka satu demi satu. Ling Han segera membuat keputusan untuk membiarkan roh batu melakukan perjalanan ke pengadilan Kaisar Bulan Ungu untuk mendapatkan bala bantuan sementara dia segera kembali. Apakah itu karena tanggung jawab atau untuk dirinya sendiri, ia harus menghentikan orang-orang itu dari Minesaf kuno. Mereka mengubur dan membuat kembali diri mereka sendiri dengan Yin Qi di tanah, beralih dari orang yang hidup ke salah satu dunia bawah, bahkan mencoba mengubah dunia kecil ini menjadi bagian dari dunia bawah. Ketika tiba saatnya untuk membelah langit, mereka akan naik ke dunia bawah. Itu pasti tidak bisa terjadi. Dengan kekuatan berkah bangsa, kekuatan Ling Han langsung melejit ke Shattering Void Tier 9 bintang. Meskipun utara yang sepi itu kecil, setelah jatuh ke tangan musuh, itu masih mempengaruhi kekuatan bangsa, atau dia harus membanggakan kekuatan Shattering Void Tier 10 bintang sekarang. Surga ke-9 langit dan peri setan langkah diaktifkan olehnya pada saat yang sama, jadi kecepatannya cepat ketika dia terbang cepat ke arah Fallen Moon Gorge. Di sisi lain, dia mengeluarkan perintah melalui totem, meminta semua elit berkumpul di Fallen Moon Gorge untuk melawan orang-orang di dunia bawah. Setelah 3 hari, dia tiba di Fallen Moon Gorge. Pada saat ini, Kaisar Hujan dan Murong King juga tiba dengan sejumlah besar ahli, dan menghentikan pasukan besar di luar ngarai. Yi Suang-Suang juga diminta untuk datang, dan sekarang duduk santai di samping, tidak selaras dengan orang lain. Yang mulia, melihat Ling Han, semua orang berlutut untuk memberi penghormatan. Ling Han melambaikan tangannya, membuat semua orang berdiri, dan kemudian berkata, "Kakak, bagaimana situasinya?" Utara yang sunyi sudah jatuh ke tangan musuh, dan totem jelas juga kehilangan penggunaannya sebagai mata dan telinganya. Dia tidak lagi tahu apa yang terjadi di dalam. Menurut apa yang kulihat beberapa kali aku memeriksa ngarai, musuh sudah mengumpulkan pasukan mereka lagi, dan akan keluar ngarai dalam beberapa hari, kata Kaisar Hujan dengan cemberut. Dia telah melihat kehancuran yang disebabkan hal-hal itu, dan sebagai mantan penguasa Rain Country, dia jelas sangat membencinya. Laporkan, seorang pengintai tiba-tiba masuk, berlutut, dan berkata, ada gerakan di dalam ngarai. Bersambung ke chapter 851. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.